Tolak dampingi aku melahirkan. Ternyata suami lamar sahabatku pakai uangku. Kutarik semua fasilitas hingga bikin mereka jadi gelandangan. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Matahari pagi menyelinap melalui celah tirai jendela, menerangi debu-debu yang menari-nari di udara. Aku terbaring di tempat tidur, tangan erat memegangi perut yang terkadang mengencang disertai rasa mulas yang semakin menjadi kontraksi. Ini sudah yang kelima sejak tadi subuh. Aku menarik napas dalam, berusaha menenangkan diri sambil menatap jam dinding yang menunjukkan pukul 7 pagi. Dinda, aku sudah siapkan sarapan. Suara Mas Azril dari bawah membuatku berusaha bangun. Perlahan kurai ponsel dan ku telepon Sari, sahabatku sejak SMA. Sar, aku rasa ini sudah waktunya, kataku, berusaha terdengar tenang meski jantung berdebar kencang. Aku segera ke sana. Din, kamu kuat ya? Balas Sari dengan suara yang sama paniknya. Saat aku berjalan turun dengan susah payah, kulihat Mas Azril sudah berdiri di depan cermin, berdandan rapi dengan kemeja favoritnya. Kamu mau kemana? Tanyaku, sambil meraih kursi untuk menopang tubuhku yang semakin berat. Meeting dengan investor Singapura. Sayang, yang sudah kita tunggu-tunggu ini, katanya tanpa menoleh, sambil terus merapikan dasinya. Tiba-tiba rasa mulas yang lebih kuat menyergap, membuatku harus berpegangan pada meja. Tapi, Azril, kontraksiku semakin rapat. Aku rasa ini benar-benar waktunya. Dia baru menoleh, wajahnya tampak bingung antara khawatir dan kekecewaan. Tapi pertemuan ini sangat penting untuk masa depan perusahaan kita. Dinda, kamu tahu berapa lama aku menunggu kesempatan ini? Air mata mulai menggenang di mataku. Tapi anak kita akan lahir. Ini anak pertama kita. Investor bisa dicari lagi, tapi kelahiran anak hanya sekali seumur hidup. Saat itu, bel pintu berbunyi. Sari masuk dengan wajah panik. Din, ayo kita ke rumah sakit. Mas Azril langsung mengambil tas kerjanya. Bagus, Sari sudah datang. Dia akan menemanimu. Aku harus pergi sekarang atau terlambat meeting. Apa kamu serius? Suaraku bergetar. Kamu memilih meeting daripada mendampingi istrimu yang akan melahirkan anakmu. Dia mendekatiku, memegang pundakku. Dinda, kamu kuat. Kamu selalu kuat. Aku percaya kamu bisa melalui ini. Lagi pula ada Sari yang menemanimu. Meeting ini menentukan masa depan kita. Sayang, untuk kita bertiga. Sari mendekat dan memeluk pundakku. Tenang, Din. Aku akan menemanimu. Azril kan juga untuk masa depan kalian. Aku memandangi mereka berdua bergantian, merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Tapi, aku butuh kamu, Azril. Aku takut. Kamu tidak perlu takut. Aku akan cepat kembali. Janji, katanya sambil mengecup keningku cepat, lalu berbalik menuju pintu. Apa kamu tidak bisa menunda? Telepon mereka, jelaskan situasimu. Pintaku, berusaha bangkit dari kursi. Dinda, jangan kekanak-kanakan. Ini bisnis, bukan mainan. Hardiknya dengan nada kesal yang belum pernah kudengar sebelumnya. Sari, tolong antar dia ke rumah sakit. Aku harus pergi. Dengan itu, dia keluar tanpa menengok lagi. Aku terduduk lemah di kursi, air mata mengalir deras. Rasa sakit di hati jauh lebih menyiksa daripada kontraksi yang kurasakan. Sari mendekat dan memelukku. Sudah, Din. Aku di sini. Aku akan menemanimu. Azril kan juga demi kalian. Dia membantu aku berdiri dan membawaku ke mobil. Tapi mataku masih tertancap di pintu yang sudah tertutup, di mana suamiku memilih untuk meninggalkanku di saat paling rentan dalam hidupku. Sebuah firasat buruk menggelayuti hatiku, bahwa ini bukan sekadar meeting bisnis biasa. Ada sesuatu yang tidak beres, tapi saat ini aku terlalu lemah untuk memikirkannya. Ruangan bersalin itu terasa begitu steril, begitu dingin, begitu asing. Aku terbaring di atas tempat tidur dengan selang infus menancap di tanganku,
Perut yang mengeras setiap beberapa menit seakan meremukan tulang-tulang rusukku. Sari berdiri di sampingku, terus memegangi tanganku, tapi matanya sesekali melirik ke ponsel yang diletakkan di atas meja kecil. "Sudah berapa jaraknya, Sar?" tanyaku dengan napas tersengal, mencoba mengingat pelajaran kelas prenatal. 2 menit sekali, Din. "Kamu kuat, ya?" bisiknya sambil menyeka keringat di dahiku dengan handuk kecil. Tapi tangannya terasa gemetar, dan ada keraguan di matanya yang tak biasa. Tiba-tiba kontraksi hebat menyergap, lebih kuat dari sebelumnya. Aku menjerit, menggenggam tangan Sari begitu kencang sampai kuku-kukuku membekas di kulitnya. "Asril! Aku butuh Asril!" teriakku, tak lagi bisa menahan kepanikan. Sari membalas menggenggam tanganku, tapi wajahnya pucat. "Dia masih meeting, Din. Tadi aku dapat pesan, meetingnya molor. Tapi dia berdoa untuk kita. Telepon dia, tolong, minta dia datang." Pintaku dengan suara serak, air mata bercampur keringat membasahi bantal. Sari menghela napas, mengambil ponselnya. "Baik, aku coba telepon." Dia berjalan ke sudut ruangan, membelakangiku. Dari cermin di dinding, kulihat ekspresinya berubah saat berbicara di telepon. Bukan ekspresi khawatir, tapi seperti seseorang yang sedang merajuk. "As, aku di sini." "Iya, dia lagi kontraksi kuat," bisiknya pelan, tapi suaranya masih bisa kudengar. "Tapi aku takut." "Tidak, jangan bilang begitu." Aku mencoba memanggilnya. "Sari, bagaimana? Apa dia datang?" Dia cepat-cepat menutup telepon dan kembali ke sampingku dengan wajah yang sudah dikembalikan ke mode penyemangat. "Maaf, Din. Dia masih tidak bisa datang. Tapi dia bilang kamu pasti kuat. Dia janji nanti malam pasti sampai." Kekecewaan yang begitu dalam menusuk dadaku. Bahkan di saat seperti ini, bisnis masih menjadi prioritas utamanya. Aku menutup mata, mencoba menerima kenyataan pahit ini. Beberapa jam berlalu, rasa sakit semakin menjadi. Dokter mengatakan pembukaan sudah hampir lengkap. Saat itulah, ponsel Sari bergetar lagi. Dia melihat layarnya dan wajahnya langsung berbinar. "Siapa?" tanyaku lemah. "Oh, pacar baruku." Aku harus jawab sebentar, katanya sambil berjalan cepat keluar ruangan. Aku terbaring sendirian, merasakan kesepian yang begitu menyiksa. Dari balik pintu yang terbuka sedikit, kudengar suara Sari berbisik mesra. "As, aku juga kangen." "Iya, nanti aku pasti ke sana." "Janji." "Cincinnya? Cantik sekali, tapi jangan sampai Dinda tahu." Dunia seakan berhenti berputar. "As, cincin? Jangan sampai Dinda tahu?" Potongan-potongan percakapan itu berputar-putar di kepalaku yang sudah kalut. Tapi rasa sakit yang datang berikutnya begitu kuat. Sampai-sampai aku berpikir mungkin saja aku salah dengar. Stres dan sakit membuatku berhalusinasi. Pasti itu. Sari kembali masuk dengan pipi memerah. "Maaf lama." "Gimana? Semakin kuat?" Aku mengangguk lemah, tak sanggup berkata-kata. Tapi sekarang, setiap kali dia memegang tanganku, kulitku seperti merinding. Setiap kali dia menyemangatiku, suaranya terdengar palsu. Saat malam tiba, dan pembukaan sudah sempurna, aku dibawa ke ruang bersalin. Dokter dan perawat berkerumun di sekitarku, tapi yang kucari hanyalah satu wajah, wajah suamiku. Dan yang ada hanyalah Sari, dengan senyum aneh di bibirnya, seolah ada kebahagiaan lain yang disembunyikan di balik wajah khawatirnya. "Pus, Dinda. Pus," teriak dokter. Aku mengerahkan semua tenaga, sambil dalam hati berteriak, "Asril, di mana kamu? Kau tahu apa yang terjadi di sini?" Tapi yang kudengar hanya suara Sari. "Kamu hebat, Din. Sedikit lagi." Dan dalam puncak kesakitan itu, hatiku yang hancur berbisik, ada sesuatu yang sangat salah terjadi, dan pengkhianatan sedang berlangsung tepat di depan mataku, di balik topeng persahabatan dan kepedulian. Matahari pagi menyusup melalui jendela kamar rumah sakit, menyinari wajah kecil Kayla yang sedang tertidur lelap di pelukanku. Rasanya seperti mukjizat. Setelah 9 bulan mengandung dan 8 jam proses persalinan yang menyiksa, akhirnya aku bisa memeluk bayi mungil ini. Jari-jari mungilnya menggenggam jariku dengan erat, seolah tak mau melepaskannya. "Selamat, Din."
Dia cantik sekali, bisik Sari dari samping tempat tidur, matanya berkaca-kaca. Tapi entah mengapa, air matanya terasa tak tulus bagiku. Mungkin ini hanya perasaanku saja, akibat kelelahan dan kekecewaan karena ditinggal Azril. Terima kasih sudah menemaniku, Sar. Aku tak tahu apa yang akan terjadi tanpa kamu di sini, ucapku, berusaha melupakan kecurigaan-kecurigaan yang sempat hinggap di benakku selama proses persalinan. Sari tersenyum, tapi matanya tak ikut tersenyum. Sudah kewajiban sahabat untuk mendampingi sahabatnya. Lagi pula, dia berhenti sejenak, menatap ponselnya yang bergetar. Aku juga janji sama Azril akan menjagamu. Mendengar nama suamiku, dadaku sesak. Dia masih belum juga datang? Sudah malam, meeting harusnya sudah selesai. Sari cepat-cepat menyimpan ponselnya. Oh, tadi dia telepon. Katanya meeting berlarut-larut dan dia terlalu lepas untuk berkendara. Dia minta maaf dan janji besok pagi langsung ke sini. Air mataku menetes. Bayi di pelukanku bergerak-gerak, seolah merasakan kesedihan ibunya. Pertemuan bisnis lebih penting daripada anaknya yang baru lahir. Jangan begitu, Din. Azril kan bekerja untuk masa depan kalian bertiga, katanya sambil membetulkan selimut Kayla. Tapi tangannya terlihat gemetar, dan ada kegelisahan di matanya yang tak biasa. Esok harinya, Azril akhirnya datang dengan setangkai bunga dan wajah lelah. Dia memelukku cepat, lalu langsung menatap Kayla dengan mata berbinar. Anak kita, dia sempurna, Din. Kemana saja kamu? Aku hampir mati kemarin, kataku, suara bergetar menahan amarah dan kekecewaan. Dinda, kamu dramatis sekali. Lihat, kita sehat-sehat saja kan? Jawabnya sambil mengangkat Kayla dengan hati-hati. Meeting dengan investor Singapura sukses besar. Ini untuk masa depan kita. Sari yang berdiri di sampingnya tersenyum. Selamat, As. Aku tahu kamu pasti bisa. Ada sesuatu dalam cara mereka saling memandang yang membuat perutku mual. Terlalu akrab, terlalu intim untuk sekadar sahabat istri dan suaminya. Mbak Dinda, boleh aku gendong? Pinta Sari tiba-tiba, tangan sudah terbuka. Dengan berat hati, kuserahkan Kayla padanya. Tapi yang membuatku terkejut, begitu bayi itu berada di pelukan Sari, dia langsung berhenti menangis. Bahkan, Kayla seperti tersenyum kecil padanya. Dia suka sama Tante Sari, ya? CEO Azril mendekat dan mengelus kepala Sari dengan cara yang tidak wajar. Aku mencoba mengabaikan perasaan tidak enak ini. Mungkin aku hanya stres dan cemburu buta. Tapi ketika Sari mengangkat Kayla, lengannya yang tergulung baju memperlihatkan bekas merah di pergelangannya, bekas tangan yang menggenggam terlalu kuat. Lenganmu kenapa? Tanyaku tajam. Sari cepat-cepat menarik lengan bajunya. Oh, ini, kemarin aku ketabrak pintu. Sudah, jangan khawatirkan aku. Kamu harus fokus sama Kayla. Tapi bekas itu jelas bekas jari, bukan bekas tertabrak pintu. Sepanjang hari itu, Azril dan Sari seperti tim yang kompak. Mereka bergantian menggendong Kayla, tertawa bersama, bahkan saling menyuapi saat makan siang. Aku merasa seperti penonton di rumah sendiri, atau lebih tepatnya, seperti orang ketiga yang mengganggu keharmonisan mereka. Sar, kamu tidak perlu ke kantor hari ini, tanyaku saat melihat Sari masih betah di rumah sakit sampai sore. Dia tersentak, seperti anak kecil yang ketahuan berbuat salah. Oh, aku sudah izin. Mau nemenin kamu dan Kayla. Tapi kamu dari kemarin sudah di sini. Pacarmu tidak marah? Godaku, mencoba membaca reaksinya. Wajah Sari memerah. Pacarku, baik kok. Dia mengerti. Azril yang sedang menggendong Kayla tiba-tiba batuk-batuk. Aku mau keluar dulu. Terima kasih sudah nemenin Dinda, Sar. Setelah Azril keluar, Sari mendekatiku. Din, kamu beruntung punya suami seperti Azril. Dia baik, perhatian, dan bertanggung jawab. Aku memandangnya tajam. Bertanggung jawab? Dia tidak hadir saat anaknya lahir. Tapi dia bekerja untuk kalian. Kamu harus lebih memahami dia, balas Sari dengan nada sedikit membela. Terlalu membela. Malam itu, setelah Sari akhirnya pulang dan Azril kembali, aku mencoba membicarakan perasaannya. As,
Aku merasa aneh dengan Sari akhir-akhir ini. Dia menghela napas. Jangan mulai lagi, Dinda. Kamu selalu curiga pada semua orang. Sari sudah baik sekali menemanimu, malah kamu menaruh curiga. Tapi dia... Cukup, potongnya kasar. Aku lelah, Dinda. Lelah dengan kecurigaanmu yang tak berdasar. Sekarang tidurlah, besok kita bawa Kayla pulang. Dia mematikan lampu dan membelakangiku. Dalam kegelapan, dengan bayi yang baru lahir di sampingku dan suami yang terasa semakin jauh, aku menyadari satu hal. Ada sesuatu yang sangat tidak beres, dan aku harus mencari tahu kebenarannya. Kebenaran yang mungkin akan menghancurkan segalanya. 2 minggu telah berlalu sejak aku dan Kayla pulang dari rumah sakit. Rumah yang seharusnya dipenuhi tawa kebahagiaan, justru terasa semakin sunyi dan dingin. Azril kini lebih sering pulang larut malam, selalu dengan alasan meeting atau urusan bisnis yang mendesak. Sari yang dulu hampir setiap hari mampir, kini jarang terlihat. Ketika datang, dia selalu terburu-buru dan seringkali menolak ajakanku untuk makan malam bersama. Suatu Selasa pagi, saat Kayla tertidur pulas di boksnya, aku memutuskan untuk membereskan kamar Azril yang berantakan. Sejak aku melahirkan, dia pindah ke kamar tamu dengan alasan tak ingin mengganggu tidurku dan Kayla. Tapi hatiku tahu, itu hanya dali belaka. Saat membersihkan bawah tempat tidurnya, tanganku menyentuh selembar kertas yang terselip. Kuambil dan terbaca sebuah kwitansi dari butik Mutiara, toko perhiasan termahal di kota. Tanggalnya tepat seminggu sebelum aku melahirkan. Nominalnya membuat nafasku tersendat. 75 juta rupiah. Jantungku berdebar kencang. Untuk apa Azril membeli perhiasan seharga itu? Ulang tahunku masih 6 bulan lagi, dan selama ini dia tak pernah memberi hadiah mewah seperti ini. Bahkan untuk hari pernikahan kami pun, cincin kawin yang kupakai hanya berlian kecil sederhana. Dengan tangan gemetar, kubuka laci mejanya. Aku menemukan lebih banyak lagi, kwitansi dari butik-butik mewah, tagihan hotel bintang 5, bahkan resep dari restoran romantis yang terkenal sulit dipesan. Semua terjadi dalam bulan-bulan terakhir kehamilanku, saat aku terbaring lemah dengan morning sickness yang parah. Bunda, kenapa nangis? Tiba-tiba suara kecil Sari dari pintu membuatku terkejut. Aku cepat-cepat menyembunyikan kwitansi itu. Oh, tidak apa-apa, sayang. Bunda hanya kecapean, kataku sambil menyeka air mata. Tapi hatiku berteriak, ada sesuatu yang sangat salah. Setelah menidurkan kembali Kayla, aku mengambil laptop dan membuka aplikasi banking. Jari-jariku gemetar mengetik password. Ketika saldo rekening gabungan kami muncul, aku hampir tak percaya dengan apa yang kulihat. 200 juta? Harusnya masih ada hampir 1 miliar. Bisikku pada diri sendiri. Kubuka riwayat transaksi, dan di sanalah kulihat semua kebenaran pahit itu. Transfer besar ke butik Mutiara, pembayaran hotel mewah, tagihan restoran romantis, semuanya terjadi dalam 3 bulan terakhir. Bahkan ada transfer rutin ke sebuah nomor rekening yang tidak kukenal setiap minggunya. Untuk apa semua ini, Azril? Tangisku pelan, takut membangunkan Kayla. Sorenya, ketika Azril pulang lebih awal, aku mencoba menanyakan dengan hati-hati. As, kita perlu bicara tentang keuangan kita. Aku lihat ada banyak pengeluaran besar akhir-akhir ini. Wajahnya langsung berubah masam. Dinda, aku yang mengatur keuangan rumah tangga kita. Percayakan padaku. Tapi hampir 1 miliar hilang dalam 3 bulan. Untuk apa? Dia mendekatiku dengan wajah marah. Untuk bisnis. Untuk masa depan kita. Kamu pikir uang bisa tumbuh di pohon? Harus ada pengorbanan. Tapi transfer ke butik perhiasan? Ke hotel mewah? Itu untuk bisnis? Suaraku mulai tinggi. Azril menatapku dengan dingin. Kamu tidak mengerti apa-apa tentang bisnis. Kadang kita harus menyuap, harus memberi hadiah pada klien. Jangan sok tahu. Dia membanting pintu kamar dan pergi. Aku terduduk lemah, air mata mengalir deras. Tapi sesuatu dalam diriku berkata, ini bukan sekadar bisnis. Ini sesuatu yang lebih gelap. Malam itu, saat Azril tertidur pulas di kamarnya, kuambil ponselnya dengan hati-hati. Passwordnya sudah diubah, hal yang tidak pernah dilakukannya sebelumnya. Tapi aku ingat,
Dulu dia pernah menggunakan tanggal ulang tahun ibunya sebagai password darurat. Jempolku gemetar mengetik angka-angka itu, dan layar pun terbuka. Langsung kubuka aplikasi pesan, dan di sanalah semua kebenaran yang selama ini kutunggu-tunggu. Percakapan mesra dengan Sari. Foto-foto mereka berdua di tempat-tempat yang sama dengan kwitansi yang kutemukan. Bahkan ada video Azril berlutut di restoran romantis, memegang cincin berlian besar, cincin yang sama yang sekarang menghiasi jari Sari. "Dinda, maafkan aku, tapi cintaku sudah berpindah," bunyi salah satu pesan Azril pada Sari. "Tapi bagaimana dengan Dinda dan bayinya?" balas Sari. "Dinda kuat. Dia selalu bisa mengatasi segalanya. Tapi kamu butuh perlindunganku," jawab Azril. Aku tak bisa lagi menahan tangis. Tubuhku gemetar tak terkendali. Sahabatku? Suamiku? Mereka telah mengkhianatiku di saat paling rentan dalam hidupku. Keesokan paginya, mataku bengkak dan merah. Azril yang melihatku hanya melirik singkat. "Kamu kurang tidur lagi? Sudah kubilang, jangan begadang." "Aku tahu segalanya, Azril," kataku dengan suara datar. "Aku tahu tentang Sari, tentang cincin itu, tentang semua kebohongan kalian." Wajahnya pucat seketika. "Dinda, aku keluar, potongku, keluar dari rumahku. Sekarang." Tapi dia hanya tertawa sinis. "Ini juga rumahku, Dinda. Kita lihat saja nanti," jawabku, sambil menggendong Kayla dan berjalan ke kamar. Saat itulah tekadku bulat. Aku akan membongkar semua kebohongan ini, dan mereka akan menyesal telah mengkhianatiku. Mereka akan tahu, Dinda bukanlah wanita yang bisa dipermainkan begitu saja. Pagi itu, setelah konfrontasi dengan Azril, hatiku bagai dihantam badai. Setiap napas terasa menyiksa, setiap detak jantung mengingatkanku pada betapa naifnya aku selama ini. Tapi di tengah segala rasa sakit itu, ada satu hal yang jelas. Aku butuh bukti yang tak terbantahkan. Aku tak bisa hanya mengandalkan pesan di ponsel yang bisa saja dibantahnya. Dengan tangan gemetar, kuangkat ponsel dan menelpon satu-satunya orang yang bisa kupercaya saat ini, Kak Rina, sepupuku yang bekerja sebagai manajer di butik mutiara. "Kak Rina, ini Dinda. Aku butuh bantuan." Suaraku serak, hampir tak bisa melanjutkan kalimat. "Dinda? Kamu baik-baik saja?" "Suaramu aneh," sahut Kak Rina dengan nada khawatir. Apakah Azril pernah membeli cincin di butik Kak Rina sekitar 3 minggu yang lalu? Sebuah cincin berlian besar dengan harga 75 juta. Ada hening sejenak di seberang sana. "Dinda, mungkin lebih baik kita bicara langsung. Bisa kamu datang ke butik sekarang?" Setengah jam kemudian, dengan mata masih merah dan bengkak, aku sudah duduk di ruangan belakang butik mutiara. Kak Rina memegangi tanganku erat, wajahnya penuh keprihatinan. "Dinda, aku tidak ingin mencampuri urusan rumah tanggamu, tapi..." Dia menarik napas dalam. Azril memang membeli cincin tunangan dengan berlian 3 karat. Tapi yang membuatku curiga, dia mengoperasikan tabletnya dan menunjukkannya padaku. Ada foto dari CCTV toko. Azril dan Sari sedang berdiri berdekatan di depan konter, tangan mereka berpegangan. Tanggalnya persis 1 minggu sebelum aku melahirkan. "Dia bilang ini untuk hadiah ulang tahun ibunya," lanjut Kak Rina. "Tapi cara mereka berinteraksi sangat tidak wajar, Din." Air mataku menetes melihat foto itu. Sahabat yang kupanggil saat kontraksi pertama, yang menemaniku melalui malam-malam sulit kehamilan, yang kupercaya lebih dari siapapun, ternyata sedang merencanakan pengkhianatan sambil memegangi tangan suamiku. Ada satu hal lagi. Kak Rina membuka folder di tabletnya. Sari datang seminggu kemudian untuk mengambil cincin itu. Dan yang dia pakai adalah kartu kredit atas namamu, Dinda. Dunia berputar. Tak hanya mengkhianatiku, mereka melakukannya dengan uangku, uang warisan orang tuaku yang kupercayakan pada Azril untuk mengelola bisnisnya. Bisa aku mendapatkan salinan semua bukti ini, Kak? Pintaku, berusaha menahan isak tangis. "Sudah kusiapkan semuanya," jawabnya sambil menyerahkan sebuah amplop. "Dinda, kamu harus kuat. Untuk dirimu dan untuk bayi kecilmu." Sepulang dari butik, aku duduk termenung di kamar Kayla.
Bayi mungilku itu tertidur pulas, tak tahu bahwa dunianya baru saja hancur berantakan. Aku memandangi wajah polosnya, dan untuk pertama kalinya sejak melahirkan, aku merasa bersalah telah membawanya ke dalam keluarga yang penuh kebohongan. Aku janji, Nak, Bunda akan melindungimu. Bunda tak akan membiarkan siapapun menyakiti kita lagi, bisikku sambil mencium keningnya. Malam itu, saat Azril pulang, aku sudah menunggu di ruang tamu dengan amplop bukti di tanganku. Kita perlu bicara, Azril. Duduk. Dia menghela napas kesal. Dinda, aku capek. Bisnis hari ini sangat melelahkan. Bisnis? Atau kencan dengan Sari? Kataku dengan suara dingin yang tak kukenal dari diriku sendiri. Wajahnya berubah. Apa yang kau bicarakan? Kulempar amplop berisi foto dan kwitansi itu ke hadapannya. Cincin untuk ibumu? Tapi yang memakainya adalah Sari. Dibeli dengan uangku. Jelaskan. Dia membuka amplop itu, dan wajahnya pucat seketika. Dinda, aku bisa jelaskan. Jelaskan apa? Bahwa kalian berdua sudah menjalin hubungan selama kehamilanku? Bahwa saat aku berjuang antara hidup dan mati di ruang bersalin, kalian sedang merencanakan masa depan bersama? Dinda, kamu tidak mengerti. Kamu sibuk dengan kehamilanmu, dengan dirimu sendiri. Aku butuh perhatian. Sari mengerti aku. Kalimat itu seperti tamparan keras di wajahku. Jadi ini salahku? Karena aku sibuk mengandung anakmu? Karena aku melalui morning sickness yang membuatku terbaring lemah berbulan-bulan? Kamu selalu sempurna, Dinda. Selalu kuat. Sari, dia butuh perlindunganku. Dia lemah, berbeda denganmu yang selalu bisa segalanya sendiri. Aku berdiri, gemetar menahan amarah. Keluar dari rumah ini sekarang. Dinda, jangan bodoh. Ini juga rumahku. Kita lihat saja nanti, jawabku. Tapi untuk sekarang, aku ingin kamu pergi. Dia berdiri, memandangiku dengan penuh kebencian. Kau akan menyesal telah memperlakukan aku seperti ini, Dinda. Setelah dia pergi, aku terjatuh di sofa, tubuhku gemetar tak terkendali. Tapi di tengah segala rasa sakit itu, ada satu hal yang kuyakini, ini baru permulaan. Aku harus kuat, karena pertempuran belum usai. Bahkan, mungkin baru saja dimulai. Dan untuk pertama kalinya, aku menyadari bahwa cinta buta yang selama ini kupendam telah berubah menjadi tekad baja. Mereka akan melihat sisi Dinda yang sebenarnya, bukan lagi istri yang penuh pengertian, tapi seorang perempuan yang siap memperjuangkan haknya dan masa depan anaknya. Setelah kepergian Azril malam itu, rumah yang dulu terasa hangat dan penuh cinta, kini berubah menjadi bagai penjara yang sunyi dan mencekam. Aku duduk di lantai kamar Kayla, menatap bayiku yang tertidur pulas, sambil berusaha mencerna betapa dalamnya pengkhianatan yang telah terjadi. Tapi akal sehatku berkata, aku butuh lebih dari sekadar foto dan kwitansi. Aku butuh bukti yang tak terbantahkan di pengadilan. Keesokan paginya, dengan mata masih bengkak, ku telepon sebuah biro investigasi swasta yang direkomendasikan Kak Rina. Suara Pak Anton, si investigator, tenang namun berwibawa di telepon. Ibu Dinda, saya mengerti situasi Anda. Tapi perlu saya ingatkan, mengetahui kebenaran kadang lebih menyakitkan daripada hidup dalam kebodohan, katanya dengan bijak. Sudah terlambat untuk itu, Pak Anton. Saya lebih memilih kebenaran yang menyakitkan daripada kebohongan yang nyaman, jawabku tegas. 3 hari kemudian, Pak Anton datang ke rumah dengan sebuah map tebal. Wajahnya serius ketika menyerahkan map itu padaku. Saya sarankan ibu duduk terlebih dahulu, katanya. Dengan tangan gemetar, ku buka map tersebut. Isinya membuat nafasku tersangkut di tenggorokan. Foto-foto Azril dan Sari berlibur di Bali. Tanggalnya persis saat aku memasuki bulan ke-9 kehamilan dan dilarang bepergian jauh oleh dokter. Ada foto mereka berciuman di pantai, berpelukan di kolam renang villa, bahkan sedang makan malam romantis dengan latar sunset. Yang ini dari 1 minggu yang lalu, kata Pak Anton membalik halaman. Foto itu lebih menyakitkan lagi, sebuah video Azril melamar Sari di restoran bintang 5. Aku bisa melihat dengan jelas cincin berlian yang sama dari butik mutiara bersinar di jari Sari.
yang membuatku mual. Sari memakai gaun merah yang pernah kukenakan di anniversary pernikahan kami yang pertama. Ada yang lebih buruk lagi, Ibu, ucap Pak Anton dengan suara rendah. Mereka sudah menikah siri seminggu setelah ibu melahirkan. Dunia benar-benar runtuh. Nikah siri? Saat aku masih terbaring lemah usai operasi sesar, masih berdarah-darah, masih berusaha beradaptasi menjadi ibu baru, suamiku justru menikahi sahabatku? Bapak yakin? Bisikku, suara hampir tak keluar. Dokumennya ada di halaman terakhir. Dilaksanakan oleh Ustadz Rahman, teman masa kecil Mas Azril. Kubalik halaman terakhir. Ada fotokopi surat nikah siri dengan cap dan tanda tangan yang jelas. Tanggalnya persis 7 hari setelah kelahiran Kayla. Saat itu aku masih di rumah sakit karena infeksi pasca melahirkan. Setelah Pak Anton pergi, aku duduk termenung di tepi tempat tidur Kayla. Bayiku itu tersenyum dalam tidurnya, tak tahu bahwa ayahnya telah mengkhianati ibunya dengan cara paling keji. Malam itu, Azril tiba-tiba pulang. Dia masuk tanpa mengetuk, wajahnya masam. Aku butuh uang untuk bayar hotel. Kau kan yang suruh aku pergi, katanya kasar. Apa kau tidak malu, Azril? Setelah semua yang kau lakukan. Dia tertawa sinis. Aku harus malu karena apa? Karena akhirnya menemukan cinta sejati? Kau pikir pernikahan kita selama ini bahagia? Kau sibuk dengan urusanmu sendiri, dengan warisan orang tuamu yang selalu kau bangga-banggakan. Aku yang membiayai hidupmu. Aku yang membeli rumah ini. Aku yang modalin bisnismu. Teriakku, tak lagi bisa menahan amarah. Dan kau tidak pernah membiarkanku melupakannya, bukan? Setiap hari kau ingatkan bahwa tanpa warisan orang tuamu, aku bukan apa-apa, balasnya dengan mata penuh kebencian. Tiba-tiba, dari tasnya, dia mengeluarkan sebuah dokumen. Nih, baca ini. Surat nikah siri kami. Sekarang kau tahu kenapa aku memilih Sari? Dia tidak pernah membuatku merasa kecil seperti yang kau lakukan. Aku mengambil dokumen itu. Tanganku gemetar begitu melihat tanggal pernikahan mereka. Kau menikahinya saat aku masih di rumah sakit? Saat aku berjuang melawan infeksi? Saat dokter bilang aku hampir tidak selamat? Dia mendekatiku, wajahnya dingin. Hidup harus terus berjalan, Dinda. Kau selalu bilang begitu, bukan? Air mataku mengalir deras. Dan Kayla? Anakmu? Apa kau tidak memikirkan masa depannya? Dia menghela napas. Aku akan tetap bertanggung jawab pada Kayla. Tapi untuk urusan cinta, hatiku sudah memilih Sari. Saat itulah, dari balik pintu, Sari muncul. Wajahnya pucat, tapi matanya penuh kemenangan. Maaf, Din. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Tapi cinta tidak bisa dipaksakan, katanya dengan suara lembut yang palsu. Apa kau tidak malu? Sahabat sendiri kau khianati. Hardiku. Sari mendekat, memegangi lengan Azril. Kami sudah berusaha melawan perasaan ini, Din. Tapi, cinta memang buta. Aku memandangi mereka berdua, suamiku dan sahabatku, berdiri berdekapan di hadapanku, seolah akulah orang asing di rumah sendiri. Keluar, bisikku. Keluar dari rumahku. Sekarang. Kali ini, Azril tidak membantah. Dia hanya tersenyum sinis. Kami akan pergi. Tapi ingat, Dinda, tanpa aku, kau hanyalah seorang janda dengan bayi. Kau pikir bisa hidup sendiri. Setelah mereka pergi, aku terjatuh di lantai, tubuhku gemetar tak terkendali. Tapi di tengah keputusasaan, sebuah tekad baru lahir. Mereka akan melihat. Mereka akan tahu bahwa Dinda bukan wanita lemah yang bisa dipermainkan. Besok, pertempuran benar-benar akan dimulai. Dan kali ini, aku siap memperjuangkan segalanya. Untuk diriku, dan untuk Kayla. Pagi setelah pertemuan yang menghancurkan hati itu, aku bangun dengan tekad yang mengeras bagai baja. Air mata sudah kering, digantikan oleh kemarahan yang membara dan tekad yang tak tergoyahkan. Mereka mengira aku hanyalah istri lemah yang akan menyerah begitu saja. Mereka keliru. Dengan Kayla masih tertidur di gendonganku, kuambil ponsel dan menelpon pengacara keluarga, Pak Hendra. Suaranya yang tenang dan penuh wibawa langsung membuatku sedikit lega.
Pak Hendra, ini Dinda. Saya butuh bantuan Anda. Azril, dia mengkhianati saya dengan cara terburuk yang bisa dibayangkan. Tenang, Dinda. Ceritakan perlahan-lahan, sahutnya dengan kalem. Selama 1 jam berikutnya, aku menceritakan segalanya. Dari ketidakhadiran Azril saat persalinan, bukti pembelian cincin dengan uangku, foto-foto mereka di Bali, hingga yang paling menyakitkan, pernikahan siri mereka saat aku masih berjuang melawan infeksi pasca melahirkan. Pak Hendra mendengarkan dengan seksama. Ini kasus yang jelas, Dinda. Kita punya bukti kuat untuk gugatan cerai dengan pasal perzinahan. Tapi yang lebih penting, kita harus mengamankan semua asetmu. Bagaimana caranya? Selama ini semua dana ada di rekening gabungan, dan Azril yang mengelolanya. Itu yang akan kita urus pertama kali, jawabnya tegas. Pertama, kita bekukan semua rekening. Kedua, kita tarik semua kendaraan yang atas namamu. Ketiga, kita hentikan aliran dana untuk perusahaannya. Keempat, kita sita semua dokumen penting yang berkaitan dengan propertimu. Hari itu juga, dengan ditemani Pak Hendra dan 2 stafnya, aku mulai melakukan perhitungan. Pertama, kami pergi ke bank. Manajer bank yang sudah mengenalku dengan baik terkejut mendengar ceritanya. Ibu Dinda, saya turut prihatin. Tapi untuk membekukan rekening gabungan, kita perlu. Pak Hendra menyela dengan sopan. Sudah saya bawa surat kuasa dan dokumen-dokumen pendukung. Semua aset ini pada awalnya berasal dari warisan keluarga Ibu Dinda. Dalam waktu 3 jam, semua rekening gabungan dibekukan. Aku juga memisahkan dana pribadiku ke rekening baru. Perasaan lega yang aneh menyergapku saat melihat kartu ATM baru hanya dengan namaku sendiri. Selanjutnya, kami menuju showroom mobil tempat Azril biasa servis mobil-mobilnya. Manajer showroom tampak bingung melihat kami. Selamat siang, Pak Hendra. Ibu Dinda. Ada yang bisa saya bantu? Saya ingin menarik semua kendaraan yang atas nama Ibu Dinda, kata Pak Hendra sambil menunjukkan dokumen kepemilikan. Tapi, mobil-mobil itu biasa dipakai Mas Azril untuk. Ini perintah langsung dari pemilik sah kendaraan, potongku dengan tegas. Tarik semua. Sekarang. Satu persatu, mobil mewah yang biasa dipakai Azril, Range Rover, Mercedes, bahkan motor sport kesayangannya, ditarik dan dibawa ke garasi rumah orang tuaku. Sore harinya, tantangan terberat menanti. Kami harus ke kantor Azril. Perusahaan konsultan yang kubangun dari nol dengan warisan orang tuaku. Gedung 3 lantai yang dulu kuperjuangkan dengan susah payah. Staf resepsionis terkejut melihatku. Ibu Dinda? Mas Azril sedang meeting dengan klien. Bukan Mas Azril yang kucari, jawabku sambil berjalan langsung ke lantai 3, ke ruang direktur. Aku masuk tanpa mengetuk. Azril sedang duduk di belakang meja kerjanya yang megah, dengan Sari berdiri di sampingnya seperti sekretaris pribadi. Wajah mereka berdua pucat melihatku. Apa maksudmu masuk begitu saja, Dinda? Hardik Azril. Aku datang untuk mengambil apa yang menjadi hakku, kataku dingin. Pak Hendra. Pengacaraku maju ke depan. Berdasarkan dokumen ini, semua saham perusahaan ini atas nama Ibu Dinda. Mulai hari ini, aliran dana dihentikan dan kami akan melakukan audit. Sari mendekat, wajahnya memohon. Din, bisnis ini sumber nafkah kami. Apa kamu tega? Tega? Suaraku meninggi. Kalian tega mengkhianatiku saat paling rentan? Tega menikah siri saat aku berjuang antara hidup dan mati? Jangan bicara tentang tega. Azril berdiri, menatapku penuh kebencian. Kau pikir dengan cara seperti ini kau akan menang? Kau hanya membuatku semakin membencimu. Aku melangkah mendekati meja kerjanya, menatapnya langsung ke matanya. Aku tidak peduli lagi dengan perasaanmu, Azril. Yang kupedulikan adalah hakku dan masa depan Kayla. Untuk informasi saja, rumah juga sudah kuganti kuncinya. Kalian berdua bisa cari tempat tinggal sendiri. Sari terisak. Tapi kami tidak punya uang untuk sewa apartemen. Itu bukan urusanku, jawabku, berbalik meninggalkan mereka. Nikmati cinta sejatimu. Tapi ingat, cinta tidak bisa membayar tagihan. Saat kami turun tangga,
teriak Azril masih kudengar. Kau akan menyesal, Dinda. Kau akan bertemu aku lagi di pengadilan. Pak Hendra memandangku. Siap untuk pertempuran selanjutnya. Aku mengangguk, menggenggam erat gendongan Kayla. Lebih dari siap. Ini baru babak pertama. Hari itu, aku pulang ke rumah yang sunyi. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa bebas. Bebas dari kebohongan, bebas dari pengkhianatan. Dan yang terpenting, aku tahu perjuangan ini baru saja dimulai. Tapi selama masih ada nafas dan Kayla di pelukanku, aku akan terus bertahan. 3 hari telah berlalu sejak aku menarik semua fasilitas dari Azril dan Sari. Rumah yang dulu terasa begitu besar dan sunyi, kini mulai kurasakan kedamaiannya. Kayla tidur lebih nyenyak, seolah merasakan ketenangan yang kumiliki. Tapi aku tahu, badai belum benar-benar reda. Sore itu, aku sedang menyuapi Kayla bubur bayi di dapur ketika bel pintu berbunyi nyaring, diikuti suara ketukan yang kasar dan tak sabaran. Jantungku berdebar, tapi ku tetap tenang. Aku sudah mempersiapkan diri untuk ini. Dari monitor CCTV di dapur, kulihat Azril dan Sari berdiri di depan pintu. Wajah Azril merah padam, sementara Sari terlihat lesu dengan mata sembab. Mereka seperti orang asing yang tak pernah kukenal. "Bunda, ada tamu?" tanya Mbak Surti, asisten rumah tanggaku, dengan suara khawatir. "Tidak usah dibukakan, Mbak. Aku yang akan urus," kataku sambil menyerahkan Kayla padanya. "Bawa Kayla ke kamar atas ya." Dengan napas dalam-dalam, aku membuka pintu. Azril langsung menyodorkan tubuhnya ke depan, hampir saja mendorongku. "Berani sekali kau mengunci kami di luar," geramnya, bau alkohol tercium dari napasnya. "Ini rumahku, Azril. Aku berhak menentukan siapa yang boleh masuk," jawabku dingin, tak goyah meski jantung berdebar kencang. Sari mencoba menahan lengan Azril. Jangan marah-marah. Kita baik-baik saja bicara dengan Dinda. Jangan pura-pura baik di depanku, Sari. Hardikku, kau sudah menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya." Azril tertawa getir. "Lihat, Sar, seperti inilah dia selama ini. Sok suci dan merasa paling benar." Aku memandang mereka dengan tatapan tenang. "Ada perlu apa kalian datang ke sini?" "Kami butuh uang," teriak Azril. "Kau menyita semua mobil, membekukan rekening, bahkan memecatku dari perusahaan. Bagaimana kami bisa hidup?" Sari mendekat, tangannya terkatup seperti berdoa. "Din, tolong. Kami tinggal di hotel murah, tapi tagihan sudah menumpuk. Azril butuh obat untuk tekanan darahnya." "Apa kau pikir aku peduli?" potongku. "Saat aku terbaring sakit usai melahirkan, saat dokter bilang aku butuh operasi lanjutan, kalian malah sibuk merencanakan pernikahan. Sekarang kalian merasakan akibat dari perbuatan sendiri." Azril menghempaskan tubuhnya ke sofa tanpa diminta. "Dengarlah, Dinda. Aku masih suamimu yang sah. Secara hukum, aku berhak atas separuh dari semua yang kau miliki. Sekarang giliranku yang tertawa. Kau lupa, Azril? Semua properti, rumah ini, mobil-mobil, saham perusahaan, semua atas namaku. Warisan orang tuaku yang dilindungi perjanjian pranikah. Kau tak punya hak sepeser pun." Wajahnya berubah pucat. Itu tidak adil. Selama ini aku yang membesarkan perusahaan itu." "Kau yang membesarkan," suaraku meninggi. "Dengan uang dariku. Dengan koneksi dari keluarganya. Kau cuma boneka yang kupakai untuk menjalankan bisnis, Azril. Dan sekarang kau memberontak? Kau harusnya tahu tempatmu." Sari tiba-tiba berlutut. "Dinda, aku mohon. Aku hamil. Kami butuh uang untuk biaya dokter." Kalimat itu seperti pukulan di ulu hatiku. "Hamil? Mereka sudah. Sementara aku masih menyusui bayi hasil perkawinan kami?" Azril melihat ekspresiku dan tersenyum sinis. "Ya, Dinda. Sari mengandung anakku. Anak yang dikandung dengan cinta, bukan seperti pernikahan kita yang hanya transaksi bisnis." Aku menatapnya. Rasa sakit itu begitu dalam sampai-sampai tak bisa kungkapkan dengan kata-kata. Tapi aku tak boleh menunjukkan kelemahan. "Selamat,
kataku dengan suara datar. Tapi kehamilan sahabatku yang menjadi pelakor bukanlah urusanku. Pelakor? Sari terisak. Aku bukan pelakor. Aku dan Azril saling mencintai. Aku tidak peduli dengan cinta kalian. Yang kupedulikan adalah pengkhianatan kalian. Teriakku, tak lagi bisa menahan amarah. Saat aku butuh suamiku, kau malah mengambilnya. Saat aku butuh sahabat untuk tempat curhat, kau malah menggaslikku. Sekarang jangan harap belas kasihanku. Azril berdiri, menunjukku dengan jari gemetar. Kau akan membayar untuk ini, Dinda. Aku akan gugat cerai dan minta hak asuh Kayla. Ancaman itu justru membuatku tersenyum. Silakan. Dengan bukti pernikahan sirimu dengan Sari, dengan bukti penggelapan uang, dengan saksi bahwa kau tidak hadir saat kelahiran anakmu, mari kita lihat siapa yang akan menang di pengadilan. Aku berjalan ke pintu dan membukanya lebar-lebar. Sekarang, keluar dari rumahku sebelum kupanggil polisi. Mereka masih terdiam, tapi akhirnya Sari menarik lengan Azril. Ayo, As. Kita pergi saja. Saat mereka melewati pintu, Azril berbisik lirih. Kau bukan wanita yang dulu ku kenal, Dinda. Wanita yang dulu kau kenal sudah mati saat kau memilih untuk tidak hadir di ruang bersalin. Jawabku sebelum menutup pintu dengan keras. Berdiri dengan punggung menempel di pintu, aku menarik napas dalam-dalam. Pertempuran pertama usai, tapi perang masih panjang. Dan kali ini, aku harus menang, bukan untuk diriku, tapi untuk Kayla yang tak berdosa. 2 minggu setelah konfrontasi di rumah, kehidupan mulai menunjukkan warna-warni barunya. Aku dan Kayla perlahan menemukan ritme kami sendiri, tanpa bayang-bayang pengkhianatan yang menghantui setiap sudut rumah. Tapi aku tahu, di luar tembok rumah ini, badai sedang melanda kehidupan Azril dan Sari. Suatu pagi, telepon dari Pak Anton, investigatorku, membangunkan kami dari rutinitas yang tenang. Ibu Dinda, ada perkembangan menarik. Pasangan ini mulai menunjukkan retak, lapor Pak Anton dengan suara datar. Mereka diusir dari apartemen harian kemarin karena tidak bisa membayar sewa. Di mana mereka sekarang? Tanyaku, mencoba menekan perasaan campur aduk antara kepuasan dan rasa iba. Mereka menginap di motel murah di pinggiran kota. Tapi dari pengamatan kami, mereka mulai sering bertengkar. Sore harinya, seperti yang diprediksikan, telepon dari nomor tak dikenal berdering. Suara Sari yang dulu selalu percaya diri, kini terdengar lemah dan putus asa. Din? Ini Sari. Tolong, jangan tutup telepon, pintanya dengan suara bergetar. Apa yang kau mau, Sari? Jawabku dingin. Kami benar-benar tidak punya uang lagi. Azril tidak bisa dapat kerjaan, dan kondisiku tidak memungkinkan untuk kerja. Kenapa? Apa karena kehamilanmu? Tanyaku, meski sudah tahu jawabannya. Dia terdiam sejenak. Iya, dan ada komplikasi. Dokter bilang aku butuh perawatan khusus. Tapi kami tidak punya asuransi, dan uang. Dan kau pikir itu urusanku? Potongku. Kau pikir setelah semua yang kau lakukan, aku masih akan membiayai kehamilan hasil perselingkuhan dengan suamiku? Dinda, aku tahu kami salah. Tapi ini tentang nyawa. Bayi ini tidak berdosa, isaknya di telepon. Kayla juga tidak berdosa, tapi kau tega mengambil ayahnya, jawabku. Sekarang, jangan telepon aku lagi. Sebelum sempat menutup telepon, kudengar suara Azril di latar belakang. Beri telepon padaku. Dinda, dengarkan aku. Apalagi, Azril, kataku dengan nada bosan. Dengarlah baik-baik. Jika terjadi sesuatu pada bayi Sari, itu akan menjadi tanggung jawabmu. Kau yang tega menelantarkan kami. Suaranya penuh amarah. Tawa pendek keluar dari mulutku. Kau lucu, Azril. Dulu kau bilang cinta sejati tidak butuh materi. Sekarang, ketika tidak punya uang, kau menyalahkanku? Nikmati saja cinta sejatimu itu. Kututup telepon dan memblokir nomor itu. Tapi beberapa jam kemudian, telepon rumah berdering. Kali ini suara Azril lebih kalem, penuh kepalsuan. Dinda, mari kita bicara baik-baik. Aku mau minta maaf. Maaf untuk yang mana?
Untuk mengkhianatiku? Untuk menikahi sahabatku? Atau untuk mengancamku tadi? Untuk semuanya, katanya. Aku sadar sekarang, aku membuat kesalahan besar. Tapi tolong, pertimbangkan untuk membantu kami. Setidaknya untuk bayi Sari. Apa kau dengar dirimu sendiri, Azril? Kau minta mantan istri yang kau khianati untuk membiayai kehamilan wanita yang kau selingkuhi? Kau sudah gila. Dinda, aku mohon. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Keluargaku sudah menolakku. Teman-teman memutuskan hubungan. Sama seperti yang kau lakukan padaku. Jawabku. Sekarang kau tahu bagaimana rasanya dikhianati dan ditinggalkan. Aku masih ayahnya Kayla. Suaranya mulai tinggi lagi. Secara moral, kau harus membantuku. Moral? Teriakku, tak lagi bisa menahan amarah. Kau bicara moral padaku? Kau yang meninggalkan istri yang sedang melahirkan? Kau yang menikah diam-diam saat aku berjuang melawan infeksi? Jangan bicara tentang moral padaku, Azril. Kusambar telepon dan mencabutnya dari stop kontak. Tubuhku gemetar. Bukan karena takut, tapi karena kemarahan yang membara. Mereka tidak hanya tidak menyesal, mereka bahkan merasa berhak atas bantuanku. Malam itu, saat menina bobokan Kayla, aku memandangi wajah polosnya. Nak, suatu hari nanti kau akan tahu kebenaran tentang ayahmu. Tapi percayalah, Bunda melakukan semua ini untuk melindungimu. Esok paginya, Pak Hendra datang dengan update perkembangan kasus perceraian. Prosesnya berjalan lancar, Dinda. Dengan semua bukti yang kita miliki, pengadilan akan memenangkan kita. Ada kabar dari mereka? Tanyaku. Mereka mencoba melawan dengan mengajukan gugatan balik, tapi tanpa pengacara yang kompeten dan tanpa dana, itu mustahil, jelasnya. Mereka sudah jatuh, Dinda. Tinggal menunggu waktu saja mereka akan hancur sepenuhnya. Saat Pak Hendra pergi, aku berdiri di jendela, memandang halaman rumah yang hijau dan terawat. Di luar sana, dua orang yang dulu menghancurkan hidupku sedang berjuang untuk sekadar bertahan hidup. Karma sedang bekerja, dan aku memutuskan untuk tidak mengganggu prosesnya. Mereka yang menabur angin, harus menuai badai. Dan badai mereka baru saja dimulai. 6 minggu telah berlalu sejak aku memutuskan segala akses Azril dan Sari terhadap hidupku. Musim hujan datang dengan derasnya, menyapu kota dengan air mata langit yang tak henti-henti. Di dalam rumah yang hangat dan kering, aku dan Kayla menemukan kedamaian dalam rutinitas baru kami. Tapi laporan dari Pak Anton secara rutin mengingatkanku bahwa di luar sana, kehidupan dua pengkhianat itu semakin terpuruk. Suatu Senin pagi, Pak Anton datang dengan laporan terbaru. Wajahnya yang biasanya netral, kali ini tampak sedikit terenyuh. Ibu Dinda, kondisi mereka semakin memprihatinkan. Mereka sekarang tinggal di losmen kumuh di daerah pinggiran. Harganya 50.000 per malam, tapi mereka sudah menunggak 3 hari. Bagaimana dengan kondisi Sari? Kehamilannya? Tanyaku, mencoba menekan rasa iba yang tak diundang. Itu yang ingin saya laporkan, ucap Pak Anton serius. Dia keguguran seminggu yang lalu. Mereka tidak punya uang untuk berobat ke rumah sakit, jadi hanya mengandalkan dukun beranak. Rasa sakit menusuk dadaku. Meski membenci mereka, tapi mendengar ada bayi yang meninggal, apalagi dalam kondisi seperti itu, tetap saja menyedihkan. Komplikasi dari kurang gizi dan stres, menurut dukun itu, tambah Pak Anton. Sekarang kondisi Sari lemah, tapi mereka masih terus bertengkar. Malam itu, hujan turun dengan lebatnya. Aku sedang menyusui Kayla di ruang keluarga ketika terdengar suara ketukan lemah di pintu. Dari monitor CCTV, kulihat Sari berdiri sendirian, basah kuyup, tubuhnya menggigil. Dinda, tolong. Suaranya hampir tak terdengar melalui interkom. Dengan pertimbangan matang, akhirnya kubuka pintu. Sari terlihat seperti bayangan dari dirinya yang dulu. Wajahnya pucat, mata cekung, dan tubuhnya yang dulu ramai sekarang kerempeng. Masuklah, sebelum kau masuk angin, kataku, mempersilakannya duduk di kursi dekat pintu. Dinda, aku tidak tahu harus kemana lagi, isaknya, air mata bercampur air hujan di wajahnya. Azril, dia meninggalkanku. Meninggalkanmu? Ulangku,
tak terlalu terkejut. Dia bilang, dia tidak sanggup lagi hidup seperti ini. Katanya, dia akan mencari kerja di kota lain dan akan menjemputku kalau sudah berhasil. Tapi itu sudah seminggu yang lalu. Aku tidak punya uang, tidak punya tempat tinggal. Dia mengeluarkan surat dari saku bajunya yang basah. Tulisan Azril yang dulu selalu dia banggakan, sekarang hanya berisi kata-kata pengecut. Sari, aku tidak tahan lagi. Hidup seperti ini bukanlah yang aku inginkan. Aku akan pergi dulu, mencari kerja di luar kota. Tunggu kabar dariku. Tidak ada janji, tidak ada tanggal pasti, tidak ada uang yang ditinggalkan. Setelah semua yang kau korbankan untuknya, persahabatan kita, reputasimu, dia malah meninggalkanmu saat kau paling membutuhkannya. Kataku, menggumamkan lebih pada diriku sendiri. Sari menatapku dengan mata penuh penyesalan. Aku tahu aku tidak pantas meminta maaf. Tapi, tolong, Dinda. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Aku memandangnya lama. Perempuan di hadapanku ini bukan lagi sahabat yang ku kenal. Bukan pula musuh yang kubenci. Dia hanya seorang perempuan hancur yang telah menuai akibat dari pilihannya sendiri. Aku akan memberimu satu kesempatan, Sari. Tapi dengan syarat, kataku akhirnya. Apa saja, Dinda? Aku akan lakukan apa saja. Dia berseru, matanya berbinar harap. Pertama, kau harus menceritakan seluruh kebenaran. Kapan perselingkuhan ini mulai? Bagaimana bisa terjadi? Dan yang paling penting, mengapa kau tega melakukannya padaku? Sari menarik napas dalam. Aku akan jujur. Semuanya. Dia bercerita selama hampir 2 jam. Bagaimana perselingkuhan itu mulai dari keluh kesah Azril padanya tentang pernikahan kami. Bagaimana mereka mulai bertemu diam-diam saat aku sedang kontrol kehamilan. Bahkan, bagaimana mereka sengaja merencanakan agar Azril tidak hadir saat persalinan agar bisa pergi ke Bali bersama. Dan cincin itu? Tanyaku, suara bergetar. Azril yang punya ide untuk membelinya dengan uangmu. Katanya, sebagai balas dendam karena selama ini kau selalu mengontrol keuangan. Aku Sari, tak berani menatap mataku. Jadi semuanya memang direncanakan. Bisikku, rasa sakit yang sudah mulai memudar kembali muncul. Sari mengangguk, menunduk dalam-dalam. Aku minta maaf, Din. Aku sadar sekarang, dia hanya menggunakan kita berdua. Saat kau tidak lagi memberinya uang, dia beralih padaku. Dan saat aku tidak lagi bisa memberinya kenyamanan, dia pergi. Aku berdiri, mengambil dompet dan mengeluarkan sejumlah uang. Ini untukmu. Cukup untuk sewa kamar 1 bulan dan makan. Tapi ini yang terakhir. Sari menerima uang itu dengan tangan gemetar. Terima kasih, Dinda. Aku tidak pantas. Kau benar, kau tidak pantas, jawabku. Tapi aku melakukan ini bukan untukmu. Aku melakukan ini untuk diriku sendiri, untuk menunjukkan bahwa aku lebih baik dari kalian berdua. Setelah Sari pergi, aku berdiri lama di depan pintu. Azril telah menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Seorang pengecut yang hanya mencari kenyamanan. Dan Sari? Dia telah mendapat pelajaran yang paling berharga dalam hidupnya. Kembali ke kamar Kayla, kupandangi putri kecilku yang sedang tertidur pulas. Nak, hidup ini tentang pilihan. Suatu hari nanti kau akan memahami bahwa lebih baik memilih untuk tetap menjadi manusia baik, meski orang lain telah berbuat jahat padamu. Esoknya, laporan dari Pak Anton mengonfirmasi bahwa Sari telah menyewa kamar kecil dan mulai mencari kerja. Sedangkan Azril, dia terlihat mengemis di terminal bus, terlalu malu untuk pulang ke keluarganya. Karma memang bekerja dengan caranya yang sempurna. Dan kali ini, aku memilih untuk tidak lagi menjadi bagian dari lingkaran kebencian mereka. Aku memiliki kehidupan baru yang harus dibangun, untukku dan untuk Kayla. Matahari musim kemarau mulai menyengat kembali, mengeringkan genangan air hujan yang tersisa. 3 bulan telah berlalu sejak Sari datang ke rumahku yang basah kuyup. Kehidupan kami berjalan paralel di 2 dunia yang berbeda. Aku dalam kenyamanan rumah yang aman, sementara Azril dan Sari dalam ketidakpastian yang semakin dalam. Suatu siang, saat aku sedang bermain dengan Kayla di taman belakang rumah, telepon dari Kak Rina mengganggu keheningan kami. Din,
Kamu tidak akan percaya siapa yang baru saja kelihatan masuk ke butik. Suara Kak Rina terdengar tergesa. Azril? Tebakku sambil mengayunkan Kayla di ayunan kecilnya. Lebih buruk. Sari. Dan dia sedang bersama pria tua yang jelas-jelas bukan Azril. Aku menghela napas. Mungkin dia sudah move on. Kak, itu urusannya. Tapi, Din, dari cara mereka berdua, jelas sekali itu hubungan sugar daddy. Dan yang membuatku marah, dia menggunakan tas branded yang harusnya tidak mampu dia beli. Sore harinya, Pak Anton mengonfirmasi laporan Kak Rina. Sari memang terlibat dengan seorang pengusaha properti yang sudah beristri. Dia disewa sebagai pendamping dengan bayaran mingguan. Dan Azril? Tanyaku, meski sebenarnya sudah bisa menebak jawabannya. Dia masih mengais-ngais hidup di terminal. Tapi yang menarik, beberapa hari yang lalu mereka bertemu lagi. Ada konfrontasi yang cukup keras. Pertemuan itu terjadi secara tak sengaja di sebuah warung makan dekat terminal. Azril yang sedang makan mie instan dengan uang receh yang didapatnya dari mengemis, melihat Sari turun dari mobil mewah dengan pakaian yang mewah. Dari sumber kami, pertengkaran mereka cukup sengit, lapor Pak Anton. Azril memaki-maki Sari yang disebutnya tidak setia. Sementara Sari membalas bahwa Azril tidak lebih dari sampah masyarakat. Mendengar ini, hatiku merasa sakit. Dua orang yang dulu bersumpah atas nama cinta, sekarang saling menghancurkan satu sama lain. 2 hari kemudian, kejadian tak terduga terjadi. Azril muncul di depan rumahku, tapi kali ini dengan kondisi yang menyedihkan. Bajunya compang-camping, wajahnya tertutup janggut panjang, dan ada luka di pelipis matanya. Dinda, tolong, katanya dengan suara parau. Aku sakit. Pergi, Azril. Aku tidak ingin ada keributan, jawabku dari balik pintu yang masih terkunci. Dinda, aku mohon. Aku sudah jatuh sakit. Tuberkulosis, kata dokter di puskesmas. Tapi aku tidak punya uang untuk berobat. Dulu kau bilang cinta sejati tidak butuh uang. Sekarang kau datang meminta uang padaku. Kataku, membuka pintu sedikit. Dia terduduk di teras, tubuhnya menggigil. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku brengsek. Tapi tolong, untuk pengobatanku. Saat itulah, sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah. Sari turun dengan pakaian mentereng, wajahnya penuh kemarahan. Azril. Jadi ini kemana kau menghilang? Aku cari-cari kau untuk tanda surat cerai, teriaknya tanpa peduli pada keadaanku. Azril berdiri dengan susah payah. Kau berani mengejarku sampai sini? Setelah kau mengkhianatiku dengan pria tua itu. Aku mengkhianati? Kau yang meninggalkanku saat keguguran. Kau yang tidak bisa memberiku kehidupan layak, balas Sari dengan mata bernyala. Mereka mulai bertengkar hebat di depan rumahku. Saling menyalahkan, saling memaki. Aku hanya bisa berdiri termangu, menyaksikan dua orang yang dulu sangat kukasihi saling menghancurkan. Berhenti, teriakku, membuat mereka terkejut. Kalian pikir rumahku ini tempat apa? Kalian mau bertengkar, cari tempat lain. Sari memandangku dengan mata penuh kebencian. Ini semua salahmu, Dinda. Kalau kau tidak menarik semua uang dan fasilitas, kami tidak akan seperti ini. Aku tertawa getir. Jadi sekarang salahku? Kalian yang berselingkuh, kalian yang menikah diam-diam, kalian yang menghancurkan persahabatan dan pernikahan. Tapi sekarang aku yang disalahkan. Azril mencoba mendekatiku. Dinda, dia sudah gila. Tolong, bantu aku saja. Aku janji akan menjadi suami yang baik. Sari menyela. Jangan percaya dia, Din. Dia cuma mau uangmu saja. Dulu dia bilang padaku bahwa menikahimu adalah kesalahan terbesarnya. Mereka kembali bertengkar, saling membongkar rahasia dan kebohongan masing-masing. Aku menyaksikan dengan perasaan campur aduk, antara jijik, iba, dan kelegaan karena tidak lagi terlibat dengan mereka. Akhirnya, kupanggil satpam kompleks untuk mengusir mereka berdua. Tapi sebelum pergi, Azril masih sempat berteriak, Dinda, aku masih ayahnya Kayla. Kau tidak bisa mengabaikanku begitu saja. Dan Sari dengan tatapan penuh kebencian, kau akan dapat balasan, Dinda. Kesombonganmu akan dihukum.
Setelah mereka pergi, aku berdiri lama di teras rumah. Kesombongan? Merekalah yang sombong. Sombong karena mengira cinta bisa mengalahkan segala sesuatu, termasuk tanggung jawab dan moralitas. Kembali ke dalam rumah, kudapati Kayla sedang tertawa riang dengan mainan barunya. Aku memeluknya erat. Lihat, nak. Itulah yang terjadi ketika kesombongan dan nafsu mengalahkan akal sehat. Bunda berjanji akan membesarkanmu dengan nilai-nilai yang benar. Malam itu, sambil meninabobokan Kayla, kurenungkan kata-kata mereka. Mungkin ada benarnya bahwa aku sombong, tapi kesombongan untuk tidak membiarkan siapapun menginjak-injak harga diriku lagi. Dan untuk itu, aku tidak akan pernah minta maaf. Musim penghujan kembali tiba, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Sudah 6 bulan sejak pertengkaran memalukan di depan rumahku. Kehidupan berjalan dengan tenang untukku dan Kayla, yang kini sudah mulai belajar merangkak dan mengoceh kata-kata pertamanya. Tapi laporan rutin dari Pak Anton mengingatkanku bahwa di luar tembok rumah ini, 2 orang yang pernah kukenal sedang menjalani kehidupan yang semakin terpuruk. Suatu Sabtu sore, aku memutuskan untuk mengajak Kayla jalan-jalan ke mall dengan mobil baruku. Saat berhenti di lampu merah di sebuah persimpangan yang cukup kumuh, mataku tertarik pada 2 sosok yang sedang memungut botol plastik dari tempat sampah. Dengan perasaan tak menentu, kurekeningkan jendela. 2 sosok itu adalah Azril dan Sari. Mereka tak lagi seperti manusia yang dulu kukenal. Azril berjalan tertatih-tatih dengan tongkat, tubuhnya tinggal kulit pembalut tulang. Sari mengikutinya dari belakang, wajahnya tertutup kerudung kotor, matanya kosong. Mereka sedang berdebat tentang sesuatu, tapi dari dalam mobil, tak kudengar suara mereka. Azril tiba-tiba batuk-batuk hebat, sampai harus bersandar di tembok. Sari hanya memandanginya dengan tatapan hampa, tanpa berusaha menolong. Saat lampu hijau menyala, mobilku bergerak perlahan. Tapi tiba-tiba, Sari menatap ke arah mobilku. Matanya yang kosong tadi berubah penuh pengenalan, lalu berubah menjadi kebencian yang dalam. Azril mengikuti arah pandang Sari, dan wajahnya yang pucat berubah merah padam. Mereka berdua menatapku, Azril dengan mata penuh kemarahan, Sari dengan tatapan penuh kebencian. Tapi aku tak menghentikan mobil. Aku terus melaju, meninggalkan mereka di tengah bau busuk tempat sampah dan hujan yang mulai rintik-rintik. Sepanjang perjalanan pulang, bayangan wajah mereka tak bisa kulupakan. Betapa mereka telah jatuh begitu dalam. Dulu Azril adalah pria tampan dengan karir cemerlang. Sari adalah wanita cantik dengan masa depan cerah. Sekarang, mereka tak lebih dari gelandangan yang hidup dari belas kasihan orang lain. Sesampainya di rumah, kudapati Pak Anton sudah menungguku di teras. "Ibu Dinda, saya lihat ibu melewati mereka tadi," katanya dengan suara serius. "Aku tidak sengaja, Pak Anton. Kebetulan saja," jawabku sambil menggendong Kayla yang sudah rewel. "Mereka sekarang tinggal di bawah jembatan layang." Sari kadang masih melayani pria-pria yang lewat, sementara Azril, kondisinya semakin parah. TB-nya sudah stadium lanjut. Apakah mereka masih bersama?" tanyaku, meski sebenarnya sudah tahu jawabannya. Mereka masih tinggal bersama, tapi lebih karena keterpaksaan. Saling menyalahkan, saling membenci, tapi tak punya tempat lain untuk pergi. Malam itu, sambil menidurkan Kayla, aku merenungkan nasib mereka. Apakah aku yang menyebabkan semua ini? Tapi setiap kali keraguan itu datang, aku ingat betapa dalamnya pengkhianatan mereka. Ingat bagaimana Azril memilih tidak hadir saat persalinanku. Ingat bagaimana Sari menerima lamarannya dengan cincin yang dibeli dari uangku. Beberapa hari kemudian, hujan deras mengguyur kota. Aku sedang bersantai di ruang keluarga ketika telepon rumah berdering. Suara seorang perawat dari rumah sakit umum terdengar di seberang. "Ibu Dinda, kami mendapat nomor ini dari seorang pasien, Azril. Dia dalam kondisi kritis dan meminta untuk bertemu ibu." "Kondisi kritis? Apa yang terjadi?" tanyaku, jantung berdebar. "Komplikasi TB dengan pneumonia. Dokter bilang waktunya tidak lama lagi." Dengan perasaan campur aduk, akhirnya ku pergi ke rumah sakit. Azril terbaring lemah di bangsal kelas 3. Wajahnya seperti tengkorak berbalut kulit. Sari duduk di sampingnya,
Wajahnya juga tak kalah memprihatinkan. "Kau datang," bisik Azril dengan suara parau. "Aku dihubungi rumah sakit," jawabku singkat. Dia mencoba tersenyum, tapi yang terlihat hanya kerutan di wajahnya yang kurus. "Aku mau minta maaf untuk semuanya." Sari yang duduk di sampingnya tiba-tiba berdiri. "Aku tunggu di luar," katanya dengan suara datar sebelum pergi. Setelah Sari pergi, Azril mencoba menggenggam tanganku. "Aku menyesal, Dinda. Aku sudah menghancurkan segalanya. Pernikahan kita, persahabatanmu dengan Sari, bahkan hidupku sendiri." "Apa yang kau inginkan dariku, Azril?" tanyaku, tetap menjaga jarak. "Dengarkan aku, tolong jaga Kayla. Jangan biarkan dia tumbuh seperti aku. Ajari dia tentang tanggung jawab dan kejujuran." "Aku tidak butuh nasihat darimu tentang cara membesarkan anak kita," jawabku tegas. Dia batuk-batuk hebat, dan kulihat ada darah di sapu tangannya. "Aku tahu, aku tidak pantas. Tapi, tolong katakan pada Kayla bahwa ayahnya mencintainya. Meski ayahnya brengsek." Aku berdiri, siap untuk pergi. "Selamat tinggal, Azril." "Dinda, tunggu," teriaknya lemah. "Aku masih mencintaimu. Selalu." Itu adalah kata-kata terakhir yang kudengar darinya. 2 hari kemudian, Pak Anton melaporkan bahwa Azril meninggal dalam tidurnya. Pemakamannya ditanggung oleh rumah sakit, karena tidak ada keluarga yang mau mengurus. Sari menghilang setelah kematian Azril. Kata Pak Anton, dia terakhir terlihat naik bus antar kota dengan seorang pria tua. Pulang dari rumah sakit malam itu, kupeluk Kayla erat-erat. "Nak, suatu hari nanti kau akan tahu kebenaran tentang ayahmu. Tapi percayalah, Bunda akan membesarkanmu dengan penuh cinta dan kejujuran." Di luar, hujan masih deras. Seperti sedang membersihkan segala kenangan pahit, dan memberiku harapan untuk awal yang baru. Musim semi tiba, membawa hawa segar dan harapan baru. 3 bulan telah berlalu sejak kematian Azril. Kayla kini sudah bisa berjalan tertatih-tatih dan mengucapkan kata-kata sederhana. Kehidupanku mulai menemukan ritmenya yang tenang, meski kadang bayangan masa lalu masih sesekali datang menghantui. Suatu sore, saat aku sedang mengajar Kayla mengenal warna di teras rumah, seorang wanita kurus dengan kerudung lusuh mendekati pagar rumah. Awalnya kukira dia pengemis, sampai kusadari ada yang familiar dari caranya berjalan. "Dinda?" Suara itu terdengar parau, tapi tetap bisa kukenali. "Sari?" Aku berdiri, mendekati pagar dengan hati-hati. Perempuan di hadapanku ini hampir tak bisa kukenali. Wajahnya penuh kerutan, matanya sayu, dan gigi depannya sudah ada yang tanggal. Boleh aku bicara sebentar?" pintanya dengan suara bergetar. Aku menghela napas. "Kau punya 5 menit." Dia duduk di bangku taman di luar pagar. Tangannya terus-menerus memainkan ujung kerudungnya yang kusam. Aku ingin minta maaf. Benar-benar minta maaf. Untuk yang kesekian kalinya, Sari. Maafmu sudah tidak ada artinya lagi bagiku. Tapi kali ini berbeda, teriaknya tiba-tiba, membuat Kayla menangis ketakutan. Aku sudah menderita, Dinda. Lihatlah aku. Aku sudah membayar semuanya." Aku menggendong Kayla yang sedang menangis. "Penderitaanmu adalah konsekuensi dari pilihanmu sendiri, Sari. Seperti penderitaanku dulu adalah konsekuensi dari pengkhianatanmu." Air mata mulai mengalir di wajahnya yang keriput. "Setelah Azril meninggal, aku hidup seperti binatang. Aku tidur di mana saja, makan apa saja. Kadang aku harus menjual tubuhku hanya untuk sesuap nasi. Dan kau pikir dengan menceritakan penderitaanmu, aku akan merasa iba?" kataku, mencoba menenangkan Kayla yang masih rewel. "Tidak. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku sudah dihukum. Hukuman yang lebih kejam dari yang bisa kau bayangkan," isaknya. "Aku kehilangan segalanya, Dinda. Kesehatan, kecantikan, harga diri, bahkan kemampuan untuk punya anak lagi setelah keguguran itu." Aku memandangnya lama. Di balik semua kebencianku, ada rasa iba yang tak bisa kupungkiri. Tapi rasa iba itu tidak cukup untuk memaafkan. "Apa yang kau inginkan dariku, Sari? Uang?
Tempat tinggal? Pekerjaan? Dia menggeleng, air mata terus bercucuran. Aku hanya ingin pengampunanmu. Aku tidak tahan lagi membawa beban ini sendirian. Setiap kali aku menutup mata, aku melihat wajahmu di ruang bersalin, wajahmu yang percaya padaku, sementara aku. Dia tak bisa melanjutkan, tubuhnya menggigil tak terkendali. Aku memandangnya, mengingat kembali sahabat yang dulu ku kenal. Sari yang selalu ada untukku saat SMA, yang menemaniku melalui putus cinta pertama, yang menjadi sakin pernikahanku. Kenapa? Sari, kenapa kau lakukan semua itu padaku? Tanyaku, suara bergetar. Dia menarik napas dalam-dalam. Karena iri hati, Dinda. Aku iri padamu. Iri dengan kehidupanmu yang sempurna, dengan suamimu yang tampan, dengan rumahmu yang mewah. Dan saat Azril mulai mengeluh tentangmu, aku melihat kesempatan. Kesempatan untuk apa? Merusak hidupku. Untuk memiliki sebagian dari kehidupanmu, bisiknya. Aku pikir jika aku bisa mengambil Azril darimu, aku akan memiliki sebagian dari kebahagiaanmu. Aku terduduk di bangku, merasa lemas. Kau tahu, selama ini kupikir ini tentang cinta, tapi ternyata hanya tentang iri hati. Dia mengangguk, menunduk dalam-dalam. Dan sekarang, lihatlah akibatnya. Aku kehilangan segalanya, sementara kau tetap kuat, tetap bertahan. Kau salah, Sari. Aku tidak kuat. Aku hancur berantakan. Tapi aku punya Kayla, dan untuknya aku harus tetap berdiri. Dia berdiri, membersihkan roknya yang kotor. Aku mengerti kalau kau tidak bisa memaafkanku. Tapi setidaknya, aku sudah mencoba. Saat dia berbalik untuk pergi, tiba-tiba kuambil keputusan. Tunggu. Dia menengok, matanya penuh harap. Aku tidak bisa memaafkanmu, Sari. Tidak sekarang, mungkin tidak ever. Tapi, kuambil dompet dari saku dan memberikannya sejumlah uang. Ini untukmu. Bukan karena aku iba, tapi karena aku tidak ingin menjadi sepertimu. Dia menerima uang itu dengan tangan gemetar. Terima kasih, Dinda. Dan satu hal lagi, kataku sebelum dia pergi. Jangan pernah datang ke sini lagi. Jangan pernah coba mendekati Kayla. Ini yang terakhir kalinya kita bertemu. Dia mengangguk, air mata kembali mengalir. Aku mengerti. Selamat tinggal, Dinda. Aku menyaksikan dia berjalan tertatih-tatih menjauhi rumahku. Perempuan yang dulu cantik dan percaya diri, sekarang hanya bayangan dari dirinya sendiri. Saat aku kembali ke dalam rumah, Kayla sudah berhenti menangis. Dia memandangiku dengan mata beningnya, seolah mengerti bahwa ibunya baru saja melepaskan beban yang sangat berat. Bunda baik-baik saja, sayang, bisikku sambil mencium keningnya. Kadang, menjadi baik bukan karena mereka pantas mendapat kebaikan kita, tapi karena kita pantas untuk berdamai dengan diri sendiri. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak semuanya terjadi, aku bisa tidur dengan tenang. Bukan karena aku sudah memaafkan, tapi karena aku sudah menerima bahwa beberapa luka tidak akan pernah sembuh sepenuhnya. Dan itu tidak apa-apa. Yang penting adalah kita terus melangkah, untuk diri kita sendiri dan untuk orang-orang yang masih percaya pada kita. Waktu terus bergulir, membawa serta perubahan dan pertumbuhan. Kayla kini telah genap berusia 3 tahun. Balita kecil yang cerdas dan penuh rasa ingin tahu. Setiap hari adalah petualangan baru bersamanya. Setiap pertanyaannya tentang dunia membuatku sadar betapa besar tanggung jawab yang kupikul sebagai seorang ibu, sekaligus satu-satunya orang tua yang dia miliki. Suatu Senin pagi, saat aku sedang menyiapkan bekal untuk pertamanya Kayla masuk playgroup, dia bertanya dengan suara polosnya, "Bunda, Papa Kayla di mana?" Pertanyaan itu membuatku tersentak. Selama ini aku selalu menghindari topik ini, tapi kini sadarlah aku bahwa saatnya telah tiba untuk mulai menyiapkan jawaban yang tepat. "Papa Kayla sekarang ada di surga, sayang," jawabku sambil berjongkok memeluknya. "Surga itu jauh?" Matanya yang bening penuh keingintahuan. "Iya, sangat jauh. Tapi Papa selalu menyayangi Kayla dari sana." Dia mengernyitkan dahi kecilnya, memproses informasi baru ini. "Kayla mau lihat Papa." Aku menarik napas dalam.
Nanti Bunda tunjukkan foto-fotonya. Ya, tapi sekarang kita harus buru-buru. Nanti terlambat sekolah. Di dalam mobil, dalam perjalanan ke sekolah, Kayla masih terus bertanya. Teman-teman Kayla punya papa. Kenapa Kayla nggak punya? Hati ini terasa sesak. Setiap keluarga berbeda. Nak, ada yang punya papa dan bunda. Ada yang hanya punya bunda. Ada yang hanya punya papa. Yang penting kita saling menyayangi. Sesampainya di sekolah, aku memandanginya bergabung dengan anak-anak lain. Beberapa diantar oleh ayah mereka. Dan kulihat kerinduan di mata Kayla saat menyaksikan seorang ayah mengangkat putrinya ke pundak. Guru kelas Kayla, Bu Ani, mendekatiku. Ibu Dinda, ada waktu sebentar? Saya ingin berbicara tentang Kayla. Duduk di ruang guru, Bu Ani menjelaskan dengan lembut. Kayla anak yang sangat cerdas dan percaya diri. Tapi saya perhatikan dia sering memperhatikan anak-anak yang diantar ayahnya. Kemarin saat kegiatan menggambar keluarga, dia hanya menggambar 2 orang, dirinya dan ibu. Apakah itu masalah? Tanyaku was-was. Tidak juga. Tapi mungkin ibu perlu mulai mempersiapkan penjelasan yang sesuai usianya tentang mengapa ayahnya tidak ada. Sore harinya, setelah menjemput Kayla, aku memutuskan untuk mengajaknya ke taman. Duduk di bawah pohon rindang, ku keluarkan album foto lama. Ini papa waktu masih muda. Tunjukku pada foto Azril di wisuda sarjananya. Wajahnya yang dulu tampan dan penuh harapan membuat hatiku tersayat. Papa tampan, celetuk Kayla. Aku tersenyum. Iya, papa memang tampan. Dan papa sangat menyayangi Kayla. Kenapa papa pergi ke surga? Pertanyaan ini lebih sulit dari yang kubayangkan. Kadang, orang sakit, sayang. Dan papa sakit yang tidak bisa disembuhkan. Papa sakit hati, tanya Kayla polos, membuatku terkejut. Ya, bisa dibilang begitu. Tapi sekarang papa sudah tidak sakit lagi. Papa sudah bahagia di surga. Malam itu, setelah Kayla tertidur, kuambil album foto itu lagi. Ada foto pernikahan kami, foto saat aku hamil, foto Azril memegangi perutku yang membesar. Air mata menetes mengingat betapa bahagianya kami dulu, sebelum segalanya berubah. Keesokan harinya, aku menghubungi seorang psikolog anak, konsultasi tentang cara terbaik menjelaskan absennya seorang ayah pada anak. Ibu tidak perlu berbohong, tapi juga tidak perlu memberikan detail yang terlalu menyakitkan untuk usianya, nasihat psikolog itu. Yang penting, pastikan Kayla tahu bahwa ketidakhadiran ayahnya bukan karena dia tidak layak dicintai. Seiring berjalannya waktu, aku mulai membangun rutinitas baru. Setiap malam sebelum tidur, kami berdoa bersama untuk ayahnya. Aku juga mulai bercerita tentang hal-hal baik yang pernah dilakukan Azril, tentang bagaimana dia sangat antusias menyiapkan kamar bayi, tentang bagaimana dia selalu mengelus perutku dan menyanyikan lagu untuk bayi dalam kandungan. Suatu hari, Kayla pulang dari sekolah dengan wajah cemberut. Tadi Jason bilang Kayla nggak punya papa. Katanya papa Kayla pergi karena nggak sayang Kayla. Marah dan sedih bercampur jadi satu. Tapi kuingat nasihat psikolog untuk tetap tenang. Jason salah, sayang. Papa sangat menyayangi Kayla. Papa pergi ke surga karena sakit, bukan karena tidak sayang. Tapi Kayla sedih. Isaknya memelukku erat. Bunda tahu, nak. Bunda juga sedih. Tapi lihat, kurai sebuah kotak berisi surat-surat yang pernah ditulis Azril saat aku hamil. Ini bukti papa sayang Kayla. Dia bahkan sudah memilihkan nama untukmu sebelum kau lahir. Membaca surat-surat itu bersama Kayla, aku menyadari bahwa meski hubungan kami berakhir tragis, ada momen-momen indah yang pantas dikenang. Azril mungkin telah menjadi suami yang buruk padaku, tapi dia pernah sangat menantikan kelahiran putri kami. Beberapa bulan kemudian, saat ulang tahun Kayla yang keempat, aku mengadakan pesta kecil di rumah. Saat meniup lilin, Kayla berbisik padaku, Kayla mau papa lihat Kayla besar. Papa melihatmu, sayang. Dari surga, dia sangat bangga padamu. Malam itu, saat semua tamu telah pulang, Kayla berkata sesuatu yang membuatku terharu. Bunda, Kayla sayang Bunda. Bunda kuat. Pelukannya yang erat seolah menyembuhkan semua luka di hati ini. Perjuangan sebagai orang tua tunggal memang tidak mudah.
harus membagi waktu antara kerja dan mengasuh anak, harus menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit, harus menjadi kedua orang tua sekaligus. Tapi setiap pelukan Kayla, setiap tawanya, setiap prestasi kecilnya, membuat semua perjuangan ini berarti. Berdiri di balkon, memandang bintang-bintang yang bertaburan, aku berbisik pada angin malam. Terima kasih, Asriel, untuk Kayla. Aku berjanji akan membesarkannya dengan semua cinta dan kekuatan yang kumiliki. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya terjadi, aku merasa damai. Bukan karena telah melupakan, tapi karena telah belajar memaafkan. Bukan untuk mereka, tapi untuk diriku dan Kayla. Karena kami pantas untuk hidup tanpa beban kebencian, dan untuk melangkah menuju masa depan yang lebih cerah. Musim semi kembali menyapa, menandai ulang tahun kelima Kayla. Putri kecilku kini telah tumbuh menjadi balita yang lincah dan kritis. Setiap hari, pertanyaannya semakin dalam, dan pengetahuannya tentang dunia semakin luas. Aku memutuskan untuk mengajaknya ke kebun binatang untuk merayakan ulang tahunnya. Sebuah tradisi yang kami mulai sejak dia berusia 3 tahun. Sabtu pagi itu cerah sempurna. Kayla dengan antusias memakai baju bergambar panda yang baru kubelikan, sambil terus berceloteh tentang harapannya melihat jerapah dari dekat. "Bunda, nanti kita kasih makan jerapah, ya?" kata teman Kayla. "Jerapah suka wortel." "Tentu saja, sayang. Tapi kita harus dengarkan petunjuk dari penjaganya, ya?" jawabku sambil mengikatkan pita di rambutnya yang ikal. Perjalanan ke kebun binatang berlangsung ceria. Kayla menyanyikan lagu-lagu yang dipelajarinya di sekolah, sementara aku sesekali menyipitkan mata menikmati hangatnya matahari pagi. Semuanya terasa sempurna, sampai kami tiba di loket tiket. Di sana, antrian cukup panjang. Saat sedang menunggu, tiba-tiba Kayla menarik-narik bajuku. "Bunda, lihat, ada bibi kotor." Aku mengikuti arah pandangnya, dan jantungku seakan berhenti berdetak. Di dekat tempat sampah, seorang wanita dengan pakaian compang-camping sedang memungut botol plastik. Rambutnya kusut dan wajahnya tertutup kotoran, tapi mata itu masih bisa kukenali. Itu adalah Sari. "Jangan menunjuk, sayang. Itu tidak sopan," bisikku, berusaha menenangkan diri yang tiba-tiba gemetar. Tapi sudah terlambat. Sari menatap ke arah kami, dan dalam sekejap, pengenalan itu terpancar di wajahnya. Dia melongo, lalu wajahnya berubah menjadi campuran rasa malu, marah, dan kepahitan. "Dinda," gumamnya. Suaranya parau seperti orang yang jarang berbicara. Aku mencoba mengalihkan perhatian Kayla. "Ayo, nak, giliran kita beli tiket." Tapi Sari sudah berjalan mendekat. Bau tidak sedap menyengat hidung, membuat beberapa pengunjung lain menjauh. "Jadi ini anaknya," tatap Sari pada Kayla dengan mata berkaca-kaca. "Dia mirip sekali dengan Asriel." Kayla bersembunyi di belakang punggungku. "Takut, Bunda." Kayla takut. "Jangan takut, sayang. Bibi ini dulu kenal Bunda," kataku sambil memeluknya. Sari tertawa getir. "Dulu kenal? Kita lebih dari sekedar kenal, Dinda. Kita dulu sahabat. Sampai kau merebut segalanya dariku." Beberapa pengunjung mulai memperhatikan kami. Aku berusaha tetap tenang. "Sari, lebih baik kau pergi. Jangan buat keributan di depan anak-anak." "Anak?" hardiknya tiba-tiba. "Kau bicara tentang anak? Kau tahu, aku juga punya anak. Tapi dia mati. Mati karena kemiskinan. Karena kau yang mengambil semua uang Asriel." Kayla mulai menangis. "Bunda, Kayla mau pulang." "Lihat apa yang kau lakukan," tegurku pada Sari. "Kau menakuti anak kecil. Dulu kau juga tidak peduli saat bayi dalam kandunganku sekarat," teriak Sari. Air mata mulai mengalir di wajahnya yang kotor. "Kau duduk di rumah mewahmu dengan uangmu yang banyak, sementara aku kehilangan segalanya." Seorang petugas keamanan mendekat. "Ada masalah apa di sini, ibu-ibu?" "Tidak ada masalah," jawabku cepat. "Kami hanya sedang berbicara." Tapi Sari tidak bisa dikendalikan. "Masalah? Masalahnya adalah wanita ini menghancurkan hidupku. Dia mengambil suamiku, mengambil hartaku,
meninggalkanku jadi gelandangan. Petugas itu memandang Sari dengan kasihan. "Ibu, lebih baik ibu pergi. Jangan ganggu pengunjung lain." Sari menatapku penuh kebencian, lalu pandangannya beralih ke Kayla yang masih bersembunyi di belakangku. Tiba-tiba, ekspresinya berubah menjadi lembut. Dia cantik. Seperti Asril, bisiknya. Suaranya tiba-tiba lunak. "Aku dulu juga ingin punya anak seperti itu." Dia mengulurkan tangan kotornya, seolah ingin menyentuh Kayla. Tapi Kayla menjerit ketakutan. Jangan sentuh anakku." Hardiku menarik Kayla menjauh. Sari tertawa pahit. "Jangan khawatir, Dinda. Aku tidak akan menyentuh harta berhargamu. Kau sudah mengambil cukup banyak dariku." Dia berbalik dan berjalan tertatih-tatih pergi. Tapi sebelum menghilang di balik kerumunan, dia menengok sekali lagi. "Dia akan tahu kebenarannya suatu hari nanti, Dinda. Dan kau tidak bisa menyembunyikannya selamanya." Sepulang dari kebun binatang, Kayla masih terlihat diam dan ketakutan. Saat ku tanya apa yang dia pikirkan, jawabnya membuatku terkejut. "Bibi tadi bilang Bunda jahat." "Apa Bunda jahat?" Aku menarik napas dalam, mencari kata-kata yang tepat. "Terkadang, sayang, ketika orang sangat sedih dan marah, mereka bisa mengatakan hal-hal yang tidak benar. Bibi tadi, hidupnya sangat sulit, dan dia menyalahkan Bunda untuk itu. Tapi Bunda baik. Bunda selalu baik sama Kayla," katanya dengan yakin. Pelukan hangatnya menghapus semua kegelisahan yang kurasakan. Tapi pertemuan hari itu meninggalkan bekas yang dalam. Kebenaran yang selama ini kusembunyikan suatu hari akan terungkap, dan aku harus mempersiapkan Kayla dan diriku sendiri untuk menghadapinya. Malam itu, sambil menatap Kayla tertidur, aku berjanji akan selalu jujur padanya. Tentang cinta, tentang kehilangan, tentang pengampunan, dan tentang bagaimana hidup terkadang tidak adil. Tapi kita selalu punya pilihan untuk tetap menjadi baik. Pertemuan tak terduga itu mengajarkanku bahwa masa lalu mungkin akan selalu membayangi. Tapi selama kita punya keberanian untuk menghadapinya dengan jujur, kita akan baik-baik saja. Dan untuk Kayla, aku akan selalu memiliki keberanian itu. Hujan turun dengan derasnya, memercik di jendela kamar Kayla yang sudah tertidur lelap. 2 minggu telah berlalu sejak pertemuan tak terduga di kebun binatang. Tapi bayangan wajah Sari yang hancur dan penuh kepahitan masih sering menghantuiku. Kata-katanya yang terakhir terus bergema dalam pikiranku. "Dia akan tahu kebenarannya suatu hari nanti, Dinda. Dan kau tidak bisa menyembunyikannya selamanya." Suatu sore, saat aku sedang bekerja di rumah, bel pintu berbunyi. Dari monitor CCTV, kulihat seorang wanita dengan pakaian sederhana namun rapi berdiri di depan pintu. Butuh beberapa detik bagiku untuk mengenali bahwa itu adalah Sari, tapi versi yang berbeda. Rambutnya sudah dipotong rapi, wajahnya bersih, dan yang paling mencolok, matanya yang dulu kosong sekarang terlihat lebih jernih. Dengan hati berdebar, ku buka pintu. "Sari." "Dinda," ucapnya dengan suara tenang, sangat berbeda dari teriakan penuh kebencian di kebun binatang. "Bolehkah kita bicara? Aku berjanji tidak akan lama." Aku mengizinkannya masuk sampai ke teras, tapi tidak lebih jauh. "Apa yang kau inginkan?" Dia duduk di kursi teras, tangannya terkatup di pangkuannya. "Aku datang untuk meminta maaf. Untuk tingkah lakuku yang memalukan di kebun binatang. Aku sedang tidak stabil saat itu." "Kau selalu bilang sedang tidak stabil setiap kali meminta maaf, Sari. Maafmu mulai kehilangan arti." Dia mengangguk, menerima teguranku. "Aku tahu. Tapi kali ini berbeda." Setelah pertemuan itu, sesuatu dalam diriku tersadar. Melihat Kayla, melihat betapa miripnya dia dengan Asril. Suaranya tercekat sebentar. Itu membuatku menyadari bahwa hidup harus terus berjalan. Dia bercerita bahwa setelah pertemuan di kebun binatang, dia mencari bantuan ke panti sosial. Seorang pekerja sosial membantunya mendapatkan perawatan jiwa dan pelatihan kerja. Sekarang dia bekerja sebagai tukang cuci di sebuah laundromat dan tinggal di asrama pekerja. "Aku tidak mencari belas kasihanmu, Dinda. Aku hanya ingin membersihkan hatiku sebelum benar-benar melanjutkan hidup."
Dan bagaimana caranya kau berubah begitu cepat? Tanyaku dengan masih penuh curiga. Obat-obatan dan terapi membantu. Tapi yang paling penting, dia menatap tangannya yang sekarang bersih meski kasar. Aku menyadari bahwa kebencian hanya akan menghancurkanku lebih dalam. Aku sudah kehilangan terlalu banyak. Azril, bayi kami, persahabatan kita, harga diriku. Aku tidak ingin kehilangan sisa kemanusiaanku. Dia mengeluarkan sebuah surat dari tas sederhananya. Ini untuk Kayla. Bukan untuk sekarang, tapi untuk masa depan ketika kau merasa dia sudah cukup besar untuk memahami. Aku menerima surat itu dengan ragu. Apa isinya? Permintaan maaf, penjelasan, dan pengakuan bahwa kesalahan ada di pihakku dan Azril. Bahwa kau tidak melakukan apapun yang pantas mendapat perlakuan seperti itu. Kami duduk dalam keheningan sebentar. Hanya diisi suara rintik hujan di atap. Bagaimana dengan kehamilanmu dulu? Tanyaku hati-hati. Dia menunduk, wajahnya berkerut menahan sakit. Keguguran itu adalah yang terberat. Tapi sekarang aku mengerti, itu mungkin yang terbaik. Aku tidak akan bisa menjadi ibu yang baik dalam kondisi mental dan fisik seperti saat itu. Aku menyesal untuk itu, kataku, dan untuk pertama kalinya, itu tulus. Tidak ada wanita yang pantas mengalami itu. Dia tersenyum getir. Lihat, kita masih bisa saling berbelas kasihan. Mungkin tidak sekarang, mungkin tidak besok, tapi suatu hari nanti, kita bisa benar-benar berdamai. Saat dia berdiri untuk pergi, tiba-tiba Kayla muncul dari dalam rumah, mengusap matanya yang masih mengantuk. Bunda, Kayla haus, katanya. Lalu matanya menatap Sari. Bibi yang di kebun binatang. Sari langsung menunduk, air mata menetes. Iya, sayang. Bibi minta maaf sudah menakuti kamu. Kayla memandangiku, lalu kembali pada Sari. Bibi nangis? Jangan nangis. Ya, Bunda bilang, kalau nangis nanti matanya sakit. Kalimat polos Kayla itu seperti menusuk kami berdua. Sari terisak lebih keras, sementara aku merasa dadaku sesak. Sari, lebih baik kau pergi sekarang, bisikku. Dia mengangguk, cepat-cepat berjalan menuju pintu pagar. Tapi sebelum benar-benar pergi, dia menengok sekali lagi. Terima kasih, Dinda, untuk semuanya. Dan tolong jaga Kayla baik-baik. Setelah dia pergi, Kayla memandangiku dengan mata penuh pertanyaan. Bibi itu sedih sekali, ya Bunda? Iya, sayang. Tapi sekarang dia sudah lebih baik. Kayla kasihan sama Bibi. Kayla mau doakan Bibi biar nggak sedih lagi. Pelukan Kayla malam itu terasa lebih hangat dari biasanya. Dalam ketulusan hati anak kecilnya, ada pelajaran tentang pengampunan yang selama ini ku cari-cari. Mungkin Sari benar. Suatu hari nanti, kita bisa benar-benar berdamai. Bukan karena kita melupakan, tapi karena kita memilih untuk mengingat dengan cara yang tidak lagi menyakitkan. Dan untuk Kayla, aku akan belajar memaafkan. Karena dunia yang penuh pengampunan adalah warisan terbaik yang bisa kuberikan untuk masa depannya. Musim dingin tahun itu datang lebih awal, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Kabar tentang Sari terakhir kudengar dari Pak Anton 3 bulan yang lalu. Dia dikabarkan telah pindah ke kota lain untuk memulai hidup baru. Sementara untukku dan Kayla, kehidupan terus berjalan dengan damai di dalam rumah kami yang hangat. Suatu pagi di akhir November, saat aku sedang membantu Kayla memakai seragam sekolahnya, telepon berdering. Suara di seberang sana membuatku kaku sesaat. Ibu Dinda? Ini dari Rumah Sakit Umum Daerah. Kami memiliki seorang pasien, Sari, yang memberikan nama ibu sebagai kontak darurat. Apa yang terjadi? Tanyaku, berusaha tetap tenang meski jantung berdebar kencang. Dia mengalami komplikasi kesehatan yang serius. Menurut diagnosis kami, ini akibat dari tahun-tahun hidup di jalanan dan gizi buruk. Kondisinya cukup kritis. Setelah menitipkan Kayla pada tetangga, aku bergegas ke rumah sakit. Sari terbaring lemah di bangsal umum, wajahnya pucat dan tubuhnya semakin menciut. Tapi yang mengejutkanku, senyum tipis mengembang di bibirnya saat melihatku. Dinda, aku tahu kau akan datang, bisiknya dengan suara parau. Jangan bicara banyak. Simpan tenagamu, kataku,
mendekatkan kursi ke tempat tidurnya. Dia menggeleng lemah. Tidak, biarkan aku bicara. Aku sudah menunggu terlalu lama untuk ini. Dia bercerita tentang perjalanannya selama beberapa bulan terakhir. Setelah pertemuan terakhir di rumahku, dia bertekad untuk benar-benar berubah. Dia bekerja keras di laundromat, mengikuti terapi rutin, dan bahkan mengambil kursus menjahit di malam hari. Tapi tubuhnya sudah terlalu rusak akibat tahun-tahun hidup sebagai gelandangan. Paru-paruku, dokter bilang sudah terlalu parah. Tahun-tahun tidur di kolong jembatan dan menghirup udara kotor, akhirnya membawa akibat, ujarnya di sela batuk-batuk. Kenapa kau tidak merawat dirimu lebih baik? Tanyaku, rasa iba mulai menggerogoti kebekuan hatiku. Dia tersenyum getir. Karma, Dinda. Ini adalah karma yang sempurna. Aku yang dulu merusak pernikahanmu, sekarang mati sendiri tanpa keluarga yang peduli. Jangan bicara seperti itu. Tapi itu benar, bisiknya. Aku menerimanya. Aku akhirnya mengerti, semua tindakan memang ada konsekuensinya. Dia mengeluarkan sebuah buku catatan kecil dari bawah bantalnya. Ini, untuk Kayla. Cerita lengkap tentang kesalahanku. Jadi suatu hari nanti, ketika kau merasa dia sudah cukup dewasa, dia bisa membaca dan memahami bahwa ibunya tidak bersalah. Aku menerima buku itu dengan tangan gemetar. Sari, kau tidak perlu. Tapi aku ingin, potongnya. Ini adalah caraku untuk memperbaiki kesalahan. Aku sudah menulis semua kebenaran, tentang bagaimana aku dan Azril merencanakan perselingkuhan, tentang bagaimana kami sengaja membuatmu menderita, bahkan tentang niat jahat kami untuk mengambil hartamu. Air matanya mulai mengalir. Kau tahu, hal yang paling menyakitkan bukanlah kematian yang akan datang, tapi menyadari betapa hancurnya hidup ini karena pilihan-pilihan salah yang kita buat. Perawat datang untuk memberikan obat dan memintaku untuk memberi waktu Sari beristirahat. Saat akan pergi, Sari memegang tanganku. Dinda, terima kasih. Untuk segalanya. Untuk memaafkanku meski aku tidak pantas. Untuk menunjukkan padaku bahwa masih ada kebaikan di dunia ini. Itu karena Kayla. Dialah yang mengajariku tentang arti memaafkan. Senyumnya semakin lembut. Dia akan tumbuh menjadi wanita hebat. Lebih hebat dari kita berdua. Keesokan harinya, aku membawa Kayla untuk mengunjungi Sari. Meski awalnya ragu, akhirnya kuperkenalkan mereka dengan benar. Kayla, ini Bibi Sari. Dulu dia sahabat Bunda. Jelasku. Kayla mendekati tempat tidur dengan langkah ragu-ragu. Bibi sakit. Sari mengangguk, matanya berkaca-kaca. Iya, sayang. Tapi melihat Kayla, Bibi jadi merasa lebih baik. Bunda bilang, kalau sakit harus minum obat. Nanti Kayla kasih Bibi vitaminnya. Vitamin bikin sehat. Senyum Sari pada saat itu akan selalu kuingat. Sebuah senyum damai yang menembus segala luka dan kepahitan masa lalu. 3 hari kemudian, Sari meninggal dalam tidurnya. Aku yang mengurus pemakamannya, dengan bantuan pekerja sosial yang selama ini mendampinginya. Hanya ada segelintir orang yang hadir, beberapa teman kerjanya dari laundromat, pekerja sosial, dan kami berdua. Di batu nisannya, kutulis, Sari, seorang sahabat yang tersesat, kini telah pulang. Saat menabur bunga di makamnya, Kayla bertanya, Bibi Sari sekarang di surga sama papa ya, Bunda? Mungkin saja, sayang. Mereka sekarang sudah damai. Kalau di surga, mereka nggak sedih-sedih lagi kan? Tidak, Nak. Di surga tidak ada lagi kesedihan. Malam itu, sambil menatap Kayla tertidur, kubaca buku catatan yang ditinggalkan Sari. Isinya adalah pengakuan jujur tentang semua kesalahan dan penyesalannya. Di halaman terakhir, tertulis, untuk Dinda, maafkan aku. Untuk Kayla, jadilah wanita yang lebih baik dari kami. Untuk Azril, semoga kita bisa bertemu lagi di kehidupan lain dan memperbaiki kesalahan kita. Dan untuk diriku sendiri, akhirnya aku menemukan kedamaian. Buku itu kusimpan rapat-rapat. Suatu hari nanti, ketika Kayla sudah dewasa, akan kuberikan padanya. Bukan untuk membebani, tapi untuk mengajarkannya tentang arti tanggung jawab atas setiap pilihan dalam hidup. Karma memang telah bekerja dengan sempurna.
Tapi mungkin bukan dalam bentuk hukuman yang kuduga selama ini, melainkan dalam bentuk pelajaran berharga yang membuat kami semua, Sari, Azril, dan aku, belajar tentang arti cinta, pengampunan, dan kedamaian sejati. Dan untuk Kayla, semoga dia tidak perlu melalui pelajaran yang sama menyakitkannya untuk memahami makna kehidupan yang sesungguhnya. 5 tahun telah berlalu sejak kepergian Sari. Musim semi sekali lagi menghiasi kota dengan warna-warni bunga yang merekah. Kayla, yang kini telah genap berusia 10 tahun, duduk serius di bangku belakang mobil yang kukemudikan. Hari ini adalah hari yang istimewa, hari ulang tahunnya yang ke-10, dan aku memutuskan untuk membawanya ke suatu tempat yang sangat berarti. Bunda, kita mau pergi kemana sih? Kok misterius banget? Tanya Kayla dengan mata penuh rasa ingin tahu. Ini kejutan, sayang. Sebentar lagi juga sampai, jawabku sambil tersenyum, menikmati ekspresi antusiasnya. Mobil akhirnya berhenti di depan sebuah bangunan megah, museum seni modern, tempat yang sering kukunjungi saat masih hamil Kayla. Tempat di mana dulu aku dan Azril menghabiskan banyak akhir pekan, berdiskusi tentang mimpi dan masa depan. Wah, museum, seru Kayla gembira. Sekolah Kayla pernah jalan-jalan ke sini bulan lalu. Ayo, kita lihat pameran barunya, ajakku, menggandeng tangannya. Kami berjalan melewati lorong-lorong yang dipenuhi karya seni, sampai akhirnya tiba di sebuah ruang terbuka dengan kaca patri yang indah. Disinilah dulu Azril dan aku sering duduk, berhayal tentang keluarga yang akan kami bangun. Bunda, kenapa hari ini kita ke sini? Tanya Kayla sambil duduk di bangku tepat di tempat favorit kami dulu. Aku duduk di sampingnya, mengambil napas dalam. Karena di tempat inilah Bunda dan Ayah sering berbicara tentang mimpi memiliki kamu. Matanya membesar. Cerita dong, Bunda. Maka, untuk pertama kalinya, ku ceritakan kisah lengkap dengan jujur. Tentang cinta antara aku dan Azril di masa awal. Tentang bagaimana kami merencanakan kehadirannya. Tentang harapan dan impian kami sebagai keluarga muda. Aku tidak menyembunyikan bagian yang pahit. Tentang pengkhianatan, tentang sakit hati, tapi juga tentang proses memaafkan dan berdamai. Kayla mendengarkan dengan serius, tangannya tetap menggenggam tanganku. Saat ku ceritakan tentang kematian Azril dan Sari, matanya berkaca-kaca. Jadi, Ayah dan Bibi Sari bukan orang jahat? Mereka hanya tersesat? Tanyanya dengan polos. Ya, sayang. Kadang orang bisa melakukan hal-hal yang menyakitkan bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka tersesat dalam mencari kebahagiaan. Dia memandangku, lalu memelukku erat. Tapi Bunda tidak tersesat. Bunda tetap baik. Air mataku akhirnya tumpah. Bunda juga pernah tersesat, Nak, dalam kebencian dan kemarahan. Tapi kamu yang menuntun Bunda kembali ke jalan yang benar. Setelah dari museum, kami mengunjungi makam Azril dan Sari. Kayla dengan hati-hati menaruh buket bunga di masing-masing nisan. Selamat ulang tahun, Kayla, bisikku sambil memeluk pundaknya. Hari ini Bunda ingin memberikan hadiah yang paling berharga, kebenaran dan kejujuran. Terima kasih, Bunda, katanya sambil memelukku. Sekarang Kayla mengerti. Hidup ini seperti lukisan di museum tadi, terkadang ada warna gelap dan terang, tapi semuanya indah pada tempatnya. Malam itu, di rumah, saat kami menyalakan lilin di kue ulang tahunnya, Kayla membuat permintaan yang membuatku terharu. Kayla mau minta agar Bunda selalu bahagia. Dan suatu hari nanti, kalau Bunda menemukan orang yang baik, Kayla mau punya papa yang bisa menyayangi Bunda dengan benar. Kami berpelukan erat, dan dalam dekapan itu, aku menyadari bahwa perjalanan panjang kami akhirnya sampai pada tempat yang damai. Luka-luka sudah menjadi bekas yang tidak lagi perih. Kenangan pahit telah berubah menjadi pelajaran berharga. Sekarang, saat memandang anak perempuanku yang semakin dewasa, aku tahu bahwa semua yang terjadi, pengkhianatan, rasa sakit, kehilangan, telah membentuk kami menjadi manusia yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Hidup ini memang tidak pernah mudah, tapi selama kita memiliki keberanian untuk terus melangkah, hati untuk memaafkan, dan cinta untuk memberi, kita akan selalu menemukan jalan pulang menuju kedamaian. Dan untuk Kayla, anakku, semoga kau tumbuh dengan memahami bahwa kebahagiaan bukanlah tentang memiliki segalanya, tapi tentang bersyukur atas apa yang ada,
dan kuat menghadapi apa yang pergi.